Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam akustik. Ya, ketemu lagi dengan Arif Yudhistira di acara webinar Accurate dan untuk bulan Maret 2022 ini, ya, ini adalah bagian webinar untuk yang ke-17 kalinya. Jadi kita sudah melakukan atau membuat webinar ini selama 17 episode, ya, dan apabila Bapak dan Ibu ingin melihat perjalanan webinar kami, bisa cari di... Ini HP-nya error. Oh. Baik. Nah, acara ini, kali ini, judulnya yang akan kita jelaskan kepada Bapak dan Ibu, yaitu bagaimana caranya untuk mendesain suara musik yang hening, ya, sehingga hasil recordingnya cukup baik atau memunculkan suara-suara yang sangat jelas. Acara ini, webinar ini dipersembahkan oleh Accurate dan Artsonica. Accurate adalah, seperti yang kita ketahui, Accurate adalah prinsipal dan supplier material soundproofing dan akustik, dan Artsonica adalah lembaga edukasi mengenai audio dan sistemnya. Ya, untuk lebih jelas lagi mengenai Artsonica, nanti ada bagian sendiri ya yang akan kita jelaskan sama-sama, ya. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Ya, hari terakhir di bulan Maret 2022 pastinya, dan kita sudah mengetahui bahwa di awal April nanti belum ditentukan oleh pemerintah, kita akan masuk ke bulan puasa. Jadi untuk informasi saja, acara webinar ketika di bulan puasa nanti juga ada di akhir bulan, ya. Kita tunggu informasi selanjutnya, dan semoga Bapak dan Ibu selalu dalam kondisi yang sehat walafiat, ya, dan pekerjaannya lancar. Kemudian selama melakukan proses pandeminya sudah sedikit berkurang, jadi kita beraktivitasnya lumayan bisa penuh sekarang. Ya, amin. Dan kali ini pembahasan webinar kita masuk ke lanjutan webinar sebelumnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingat, di bulan Januari 2022 kita pernah membahas contoh-contoh studio recording, ya. Jadi ternyata ada banyak sekali, dan mungkin Bapak dan Ibu baru mengetahuinya, tapi nanti kita akan bahas ulangin sedikit nanti di awal slide dari kami, ya. Dan tentunya kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat spesial dan yang kita sudah tunggu sama-sama, ya, sudah ada bersama kita. Mari kita kenalan. Yang pertama adalah narasumber yang dari kami sendiri sebagai produk spesialis di Accurate, ya. Beliau adalah lulusan di ITS Surabaya, jurusan Fisika Murni, ya, dan sudah hadir bersama kita. Dia akan memberikan paparan mengenai teknik akustikanya, ya, teknik akustiknya. Nah, siapa dia? Dia adalah Retno Ajeng Pratiwi, sudah hadir bersama dan ada di sebelah saya. Apa kabar, Retno? Baik, Pak Arif. Bapak sendiri gimana? Iya, ya, sehat, alhamdulillah, ya. Sekarang sibuk apa nih? Sibuk kerja pasti, ya. Selain sibuk kerja? Ya. Selain kerja sih main musik, Pak. Main musik. Ya, kebetulan Bapak dan Ibu kalau mau tahu, Retno Ajeng Pratiwi ini adalah seorang pemusik, ya. Dia bermain gitar dan tipe musiknya adalah hard metal rock, ya. Hard. Ini tangannya, Pak. Oh, tangannya gini, ya. Ya, nanti boleh lihat di YouTube-nya ada Retno Ajeng Pratiwi. Bapak dan Ibu bisa lihat, ya, pemain gitar yang cukup jago, ya. Sudah siap ngisi materi untuk kali ini? Siap. Oke, kita tunggu sama-sama. Dan yang slide-nya bisa. Oh, iya. Dan yang kedua, kita kedatangan narasumber yang utamanya untuk mengisi acara di webinar kali ini, ya. Dan Bapak dan Ibu pasti kalau kenal dengan Artsonica, beliau ini adalah CEO-nya atau prinsipalnya. Nah, siapa beliau? Beliau ini adalah lulusan dari ekonomi Universitas Parahyangan di Bandung, kemudian hukum di Universitas Padjadjaran di Bandung, kemudian tahun 92 terakhir ekonomi lagi, lulusan di STI Tridharma Bandung, ya. Dari ekonomi, kemudian hukum, dan sekarang beliau menjadi seorang produser musik dan audio edukator. Punya sekolah atau CEO dari lembaga pendidikan audio yaitu Artsonica yang ada di Jakarta. Pusatnya adalah di Kelapa Gading dan beliau sudah hadir bersama kita. Jadi beliau akan memberikan paparan mengenai sistem audio, bagaimana cara mendesain atau bagaimana caranya
mendesain tekniknya ya supaya suara yang dihasilkan itu cukup jelas. Sudah di sini. Selamat sore Pak Agus Hardiman. Ya, sore Mas Arief dan Mbak Apa Retno. kabar Pak Agus? Baik. Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Sudah lama nih Pak, nggak pernah ketemu. Bapak sibuk apa nih hari ini Pak? Bulan ini? Hari ini mikirin konten untuk YouTube karena konten ya. belum bikin lagi nih. Sama Belum bikin lagi. ada produksi musik lah ya buat klien gitu. Oke. Produksi musik yang sudah jadi artis atau yang belum nih Pak? Ya, ini sekarang banyaknya yang belum jadi artis. Belum jadi artis ya? Mau jadi artis. Nah, buat Bapak dan Ibu yang ingin menjadikan anaknya atau ada rekanan yang ingin menjadi artis, boleh. Pak Agus ya. Boleh. Oke, terima kasih Pak Agus sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Siap nanti ya Pak ya. Bapak jadi narasumber yang kedua yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya nih. Oke, terima kasih Pak Agus. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan jelaskan sedikit mengenai rule of the game di webinar kali ini. Jadi ketika webinar berlangsung, mohon di-mute ya di mic-nya. Kemudian Bapak dan Ibu boleh nanti bisa bertanya langsung dan bisa mengisi kolom chat yang ada di Zoom. Ya. Kemudian jangan lupa juga follow dan subscribe Instagram dan YouTube kami, ada Accurate, kemudian ada @artsonika, ada @accurate, dan punya Pak Agus Hardiman juga jangan lupa ya, untuk di-follow dan untuk di-subscribe di Instagram dan YouTube-nya. Ya, ada @Agus Hardiman. Baik, untuk menyingkat waktu, Bapak dan Ibu, kita mulai acara webinar kali ini, pastinya sudah sangat ditunggu-tunggu. Boleh langsung bertanya ya, nanti kita akan saksikan sama-sama. Yang pertama nanti narasumbernya dari Retno Ajeng Pertiwi, dan yang kedua nanti narasumber yang utama yaitu Pak Agus Hardiman. Waktu dan tempat kami persilakan, silakan Retno. Oke, terima kasih Pak Arief. Ya. Saya screen dulu. Oke. Ya, sudah kelihatan ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin perkenalan dikit lagi, saya Retno, produk spesialis dari Accurate. Ya. Ya, sebenarnya sore hari ini yang akan saya sharingkan merupakan yaitu tadi ya kelanjutan dari webinar sebelumnya. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang di webinar sebelumnya belum sempat ikut, di sini ada sedikit short review nih untuk mengingatkan. Nah, jadi di webinar sebelumnya kita telah membahas isi buku yang akan Accurate terbitkan, Pak. Oh, kita mau terbitkan buku ya? Iya. Oke, tentang apa tuh, kalau boleh tahu? Bukunya ini tentang bagaimana kita mendesain studio yang hening untuk studio recording profesional. Oh, jadi ini ada hubungannya juga dengan konten webinar yang kita buat kali ini ya? Betul. Oke. Gimana cara dapetin buku itu kalau itu sudah di-launching? Bisa di-download sih, nanti ada linknya. Oke, kita ada linknya, jadi nanti teman-teman atau Bapak dan Ibu bisa mendownload jika memang suka dengan buku ini ya. Oke, kita tunggu tanggal launchingnya tanggal berapa? Oke. Nah ini di webinar sebelumnya jadi telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis studio recording profesional. Nah biasanya kegiatan apa aja nih yang dilakukan di studio recording. Gitu. Nah ini merupakan contoh-contohnya. Jadi di sebelah sini ada yang namanya studio podcast. Podcast ya. Dan 2 tahun ini memang jadi tren ya. Jadi tren. Oke. Nah, terus juga pastinya ada studio musik. Studio musik. Terus ini juga radio ya. Jadi studio radio ini bagian dari studio recording juga. Iya. Nah lalu ada studio dubbing. Dubbing yang biasa digunakan untuk pengisi suara ya, voice over, film animasi. Terus juga ada namanya studio Foley. Nah, studio Foley apa itu? Nah, kalau itu, mungkin ada Bapak dan Ibu yang belum tahu mengenai studio Foley. Jadi studio Foley ini biasanya digunakan untuk memproduksi sound effect, Pak. Biasanya yang ada di film-film aksi. Gitu. Oke. Nah kalau untuk hari ini sebenarnya kita lebih membahas pengetahuan-pengetahuan dasar nih, istilah-istilah apa yang perlu kita pahami dulu sebelum membangun studio recording. Oke. Gitu. Oke, kita mulai dari first things first, mendesain studio yang hening sehingga dapat merekam seluruh detail suara. Mendesain studio yang hening ya. Arti hening itu sendiri gimana?
hening di sini yang pasti tidak ada suara bocor Pak, baik dari dalam keluar begitupun sebaliknya. Dari luar ke dalam juga Nah, gitu ya. selain itu juga gimana caranya di dalam ruangan itu Iya. tidak banyak gemanya kayak gitu. Oke. Itu yang dimaksud dengan hening. Gitu, sehingga nanti diharapkan suara yang terproduksi bisa sedetail mungkin. Oke. Oke, kita mulai dari istilah ini ya. You could hear a pin drop. Ya, yang kalau diartikan, apakah kamu bisa mendengar suara jarum yang jatuh? Oke, suara jarum yang jatuh. Ya. Kayaknya agak sulit ya. Iya, Jarang sekali Jarang sekali. orang yang bisa mendengar. Nah, sebenarnya, itu emang bisa? istilah ini sebenarnya menggambarkan tingkat keheningan suatu ruang, Pak. Oh. Jadi semakin hening suatu ruang, kita bisa mendengar nih kalau benda sekecil jarum dijatuhkan tuh ada bunyinya. Oh gitu. Oke, menarik ya. Ya, jadi berkaitan sama keheningan itu sendiri. Oke. Nah, untuk menetapkan target keheningan, sebenarnya kita perlu menjawab beberapa pertanyaan dulu nih, Pak. Oke. Pertanyaannya? Yang pertama, kita perlu tahu dulu seberapa tinggi sensitivitas alat perekam yang akan kita gunakan nanti. Oke. Sensitivitasnya ya. Iya. Oke. Nah, zaman sekarang kan udah banyak nih Pak alat rekam yang canggih gitu. Iya, Nah, canggih di sini tuh maksudnya dia bisa menangkap mayoritas adalah suara langsung dan mereduksi noise sebanyak-banyaknya. Oke. Tapi yang perlu dipahami di sini, sebagus apapun alatnya itu harus didukung sama ruangan yang akustiknya bagus juga. Oke. Karena yang namanya noise itu nggak bisa dihilangkan Pak. Iya. Jadi bisanya hanya dikurangi. Nah, sebab itu antara alat dengan ruang ini harus saling Harus mendukung. sinkron ya, harus sejalan ya. Oke. Nah, itu pertanyaan pertama yang harus kita jawab. Yang kedua, seberapa besar nih level suara yang akan ditangkap oleh alat rekam dan seberapa besar background noise-nya. Oke. Apa itu background noise? Nanti akan jelasin ya. Iya, itu akan dijelaskan juga. Level suara ini maksudnya apa? Level suara volumenya? Ya kurang lebih kayak tekanan suara ya, besarnya suara yang akan ditangkap. Iya. Nah, itu semakin jauh gap-nya dari background noise itu semakin bagus. Oke, level suara yang suaranya lebih besar dibandingkan background noise lebih bagus ya. Kalau sama pun? Kalau sama nanti kayak timpang tindih gitu Pak. Jadi sebisa mungkin background noise itu jangan sampai ikut terekam. Nah, terus yang ketiga dari segi background noise-nya itu sendiri. Jadi seberapa besar background noise yang terukur di sekitar studio. Nah, kita perlu analisis nih, baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Nah, di luar ruangan yang akan kita buat studio nanti, kita harus analisis dulu nih, di sana ada sumber apa saja yang beresiko masuk ke dalam ruangan. Gitu. Apalagi kalau misalkan kita mau bikin ruangan studio yang di dekatnya jalan raya. Gitu. Nah, itu kan bisa rentan banget kan Pak, kalau nanti materialnya tidak sesuai. Gitu. Berarti harus di kuburan gitu. Iya. lebih baik di hutan juga nggak apa-apa sih Pak. Kayaknya band kuburan juga produksinya di daerah kuburan studionya ya. Oke, bercanda. Oke, ya. Nah selain itu kalau misalkan nanti ternyata kita udah berhasil nih bikin suara yang kedap, kita juga perlu perhatikan background noise di dalam ruangan. Oke. Karena kalau semakin kedap ruangan kan biasanya pengap gitu ya Pak. Jadi pasti harus ada AC gitu. Nah biasanya dari AC ini juga bisa menimbulkan kebisingan. Nah itu nanti yang perlu kita perhatikan juga, kita ukur juga background noise di dalam ruangan. Gitu. Nah jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi diperlukan desain akustik yang benar dari awal. Nah, jadi untuk itulah webinar ini dibuat. Nah, tapi sebenarnya sebelum ke sana, kita perlu memahami dulu beberapa definisi teknis akustik. Jadi kayaknya kita agak kayak kuliah gitu, Pak. Balik lagi ke zaman kuliah, kalau begitu ya. Oke. Kita mungkin akan kuliah secara singkat. Dulu ya. Kuliah singkat aja. Nah, jadi definisi yang pertama itu desibel ya. Sebenarnya ini kan istilah yang tidak asing ya di telinga kita. Kalau misalkan ngomongin tentang bunyi. Nah, biasanya desibel ini diketahui sebagai satuan dari bunyi. Tapi sebenarnya menunjukkan apa sih desibel ini? Gitu. Apakah dia menunjukkan tingkat kekerasan, atau tingkat tekanan suara, atau tinggi rendahnya suara, atau apa gitu? Kalau jawaban saya, tinggi rendahnya suara. Nah, sebenarnya itu kurang tepat sih, Pak. Oh gitu, oke. Yang tepatnya? Yang tepat itu tingkat tekanan suara. Gitu. Tingkat tekanannya ya, tekanan suaranya. Bahkan banyak juga yang mengira desibel itu ya tingkat kekerasan, sebenarnya bukan gitu. Walaupun memang hampir mirip sih memang gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan nih di gambar yang sebelah kanan yang kayak termometer, di sana tuh ada yang namanya tekanan suara yang dinyatakan dalam Pascal
lalu ada tingkat tekanan suara yang dinyatakan dalam desibel. Gitu. Oke. Tapi kenapa sih yang selama ini digunakan itu yang desibelnya? Gitu. Yeah. Kenapa bukan yang Pascal? Nah, jadi telinga manusia itu mampu mendengar tekanan suara yang berada dalam rentang 20 mikropascal dengan sampai 200 pascal. Oke. Nah, ini mikropascal, kalau dibuat ke pascal ini jadi nolnya banyak gitu. Oke. Nah, kalau kita hitung rentangnya dari 20 mikro ke 200 itu meningkat sejauh 10 juta kali. Yeah. Gitu. Dan kalau kita lihat rentang itu sangat lebar, Pak. Oke. Nah, rentang yang sangat lebar ini bisa mempersulit kita dalam menghitung maupun mengukur bunyi. Oke. Gitu. Yeah. Nah, oleh sebab itu banyak nih saintis yang mengemukakan pendapatnya bahwa telinga manusia ini lebih mengikuti skala logaritmik respon pendengarannya. Nah, itu maksudnya rentangnya harusnya lebih kecil lagi, bukan 10 juta tadi itu, bukan. Gitu. Jadi ya ini sebenarnya perhitungan sekilas yang akan saya bahas sedikit aja. Jadi kalau kita fokus di 20 pascal gitu ya. Jadi 20 pascal itu sebenarnya setara dengan intensitas bunyi 1 watt per meter kuadrat. Dan 1 watt per meter kuadrat ini kalau kita bandingkan dengan nilai ambang itu menjadi 10 pangkat 12. Sebenarnya ini yang akan kita ambil, yang akan kita ubah jadi desibel. Pangkatnya kita ambil jadi 12, kemudian dikalikan 10. Nah, itu kenapa dinamakannya desibel gitu. Karena biasanya kayak dari meter ke desimeter ya dikali 10. Ini desibel berarti dikali 10 juga gitu. Kalau belnya itu sendiri diambil dari nama Alexander Graham Bell sebagai penghargaan atas jasanya di dunia bunyi. Nah, jadi intinya di sini yang rentang panjang tadi, yang dalam pascal itu kan rentangnya terlalu lebar. Kalau dalam desibel, rentangnya jadi cuma dari 0 sampai 140 desibel. Jadi lebih kecil gitu. Jadi kita lebih nyaman mengukur bunyi dengan angka-angka ini. Gitu. Dan umumnya kalau kita mendengar suara di atas 140 desibel itu bisa membuat telinga kita sakit, Pak. Desibel atau desibel? Kalau dari nama orangnya sih bel, Pak. Maksudnya desibel. Desibel ya. Terus sama ini nyamannya bilangnya desibel. Kalau ada yang orang Jawa Barat pasti desibel gitu, wah dia tersinggung gitu. Ayo udahlah. Saya nggak paham nih, Pak. Oke. Ya jadi kesimpulannya kalau desibel ini berarti menunjukkan tingkat tekanan suara. Gitu. Kalau tingkat kekerasan suara sebenarnya ada juga. Gitu. Nah, cuman memang selama ini jarang dibahas di dunia bunyi gitu. Nah, jadi pada suara berfrekuensi 1000 Hz itu nilai tingkat kekerasan suara itu sama dengan tingkat tekanan suara. Ya, sama. Jadi ya itu kenapa sih kadang kita bilangnya desibel itu tingkat kekerasan. Mungkin itu maksudnya suara di 1000 Hz gitu. Nah, frekuensi 1000 Hz ini telinga kita yang paling sensitif dan paling peka. Gitu. Nah, jadi di sini ada sejenis perbedaan gitu ya Pak, perbedaan nilai tingkat kekerasan dengan tingkat tekanan. Nah, karena adanya perbedaan tersebut, maka dibuatlah suatu pembobotan dalam bentuk dBA. Gitu. Nah, biasanya kalau di studio recording itu pengukuran bunyi dilakukannya dengan pembobotan ini, dBA. Karena pengukuran menggunakan dBA itu disesuaikan dengan persepsi tingkat kekerasan telinga manusia. Gitu. Sebenarnya maksimalnya berapa? Manusia bisa mendengarkan suara maksimalnya itu di berapa dBA? dBA ya, 140 dBA tadi, tapi pada frekuensi 1000 Hz. Gitu. 1000 Hz di 140 ya? Iya. Itu udah nggak kuat ya? Biasanya kalau lebih dari itu bisa sakit telinganya, Pak. Oh, oke. Iya. Oke, gitu. Jadi untuk pengukuran lebih baiknya kita gunakan pembobotan ini. Biasanya dia kalau di alat ukurnya sih udah ada settingannya gitu. Langsung aja diubah ke dBA. Oke, biar nggak terlalu berat, kita lanjut nih. Istilah selanjutnya ada yang namanya SNR. SNR. Apa itu SNR? Signal to noise ratio. Nah, ini jawaban atas pertanyaan nomor 2 yang tadi. Nah, ini merupakan selisih antara kekuatan sinyal yang ingin didengar dengan noise-nya. Iya. Oke, menarik. Nah, semakin tinggi nilai SNR-nya maka semakin baik. Mungkin kita lihat di contohnya kayak.
Nah, misalkan contoh kasusnya gini, ada sebuah studio rekaman dengan komputer dengan cooling fan-nya berbunyi 50 dBA. Ya. Dan loudspeaker monitor dengan rata-rata 90 dBA. Jadi bisa dibilang di sini cooling fan-nya itu sebagai background noise-nya. Oke. Nah, 90 dBA itu suara yang akan kita keluarkan. Ya. Maka dari angka tersebut muncul nilai SNR-nya sebesar selisihnya, berarti 40 dBA. Ya. Nilai gap-nya ya. Nah, ini semakin jauh gap-nya, itu semakin baik. Semakin bagus. Tapi kan artinya suara yang kita keluarkan semakin jauh dari noise-nya. Oke, jadi dengan kata lain sebenarnya sebelum orang ini mau membuat sebuah studio, yang which is itu dia harus belajar tekniknya kan, jadi audionya segala macam. Masalah suara juga harus diperhatikan, gitu ya. Oke, dan ini adalah rumusannya atau tips yang pertama dari kami ya untuk mengetahui bagaimana supaya kita tahu berapa bunyi yang dihasilkan oleh kita dan berapa background noise-nya. Oke, menarik. Oke, terus yang selanjutnya, nah yang tadi untuk background noise itu sendiri, nama lainnya adalah ambient noise. Nah, jadi ya ini merupakan ya noise yang selalu ada di sekeliling kita. Gitu. Bahkan ruang hening pun kadang masih ada background noise-nya. Gitu. Nah, kalau untuk menurut Philip Newell, untuk background noise optimal sebuah studio recording adalah bernilai 30 dBA. 30 dBA ya. Bisa mungkin kalau kita membangun studio recording, background noise di dalam ruangannya jangan sampai lebih dari 30 dBA. Oke. Nah, terus yang selanjutnya ada yang namanya Sound Transmission Class atau STC. Nah, ini merupakan rating yang mempresentasikan performa peredam transmisi suara. Jadi biasanya fungsinya itu untuk ini tuh nilai yang menunjukkan seberapa efektif suatu material dalam mengisolasi suara. Gitu. Tapi suara yang merambat melalui udara. Gitu. Mungkin sedikit informasi bahwa noise atau suara itu bisa merambat melalui udara yang disebut dengan airborne noise. Lalu bisa juga noise itu merambat melalui struktur bangunan yang disebut dengan structure-borne noise. Nah, kalau STC ini nilai untuk mengetahui seberapa efektif tadi bahan insulasi akibat noise airborne. Jadi yang melalui udara aja. Nah, kalau untuk studio rekaman optimalnya biasanya STC 65. Nah, kalau tadi itu kalau boleh tahu ya, tadi kan sudah ada angka-angkanya ini kan, hotel berapa, kemudian conference room berapa, classroom, kemudian musik dramanya berapa. Ini dari mana yang mengeluarkan siapa? Ada di ininya sih Pak. Nah, ini penjelasannya. Iya. Oke. Nah, STC-nya udah ada ketentuannya dari sana. Ya, jadi sumbernya saya agak lupa nih sumber dari mana yang saya tentukan. Jadi kalau untuk studio memang nilainya optimalnya 65. 65 ya. Nah, untuk yang selanjutnya ada yang namanya IIC. Ini juga perlu kita hitung. Kalau ini sama sih untuk seberapa efektif dia menginsulasi suara, tapi untuk structure-borne noise tadi, gitu. Jadi berkaitan sama noise itu bisa menimbulkan getaran nih sekitarnya. Ada nilai IC. Itu sih Pak sebenarnya definisi yang perlu kita pahami. Gitu. Nah ini ada pooling ya? Ini ada sedikit soal. Soal ujian. Jadi Bapak dan Ibu minta waktunya sekitar 1 menit untuk bisa menjawab polling ini, ya supaya nanti ada feedback dari Bapak dan Ibu. Ya, tanyaannya adalah saya ingin suara dari luar tidak mengganggu saya tidur. Apakah yang harus saya lakukan? Yang A, menggunakan material insulasi suara, B, penyerap suara, dan C, saya tidak tahu. Saya give up. Ya, silakan Bapak bisa sudah muncul ya di layar ya. Balik. Nah sekarang sudah muncul. Silakan Bapak dan Ibu bisa menjawab ya. Ya, sudah mulai banyak yang menjawab.
Wah, Oke, ya. Jawabannya adalah banyak yang menjawab untuk material insulasi suara. Kalau untuk memblokir orang tidur supaya tidurnya tidak terganggu, ya. Iya, betul. Dan yang penyerap suara itu sekitar 43%, insulasi suara 57%. Jawabannya? Jawabannya adalah, bentar nih saya close dulu. Ya, jawabannya adalah Insulasi suara. Oke, jadi mengendalikan gangguan suara dari luar ruangan dan sebaliknya. Dan sebaliknya, ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya di sini Bapak Ibu yang perlu kita pahami bahwa ada yang namanya peredam suara ya. Jadi memang noise itu tadi saya bilang dia nggak bisa dihilangkan, gitu. Biasanya diredam. Nah, diredamnya itu bisa dengan dua cara, bisa dengan cara diinsulasi dan cara diserap suaranya gitu. Kalau tadi untuk soal tadi dia berkaitan sama mencegah suara dari luar masuk ke dalam. Nah, itu kaitannya dengan insulasi. Ini ilustrasinya di gambar ini. Jadi suara tidak bisa bocor ke dalam gitu. Nah, umumnya kalau untuk insulasi suara ini menggunakan material yang padat, Pak, yang densitasnya tinggi. Gitu. Beda dengan penyerap. Ya, mungkin dua-duanya fungsinya memang untuk meredam gitu, Pak. Tapi ini meredam dengan cara diblok gitu kan, dicegah. Kalau ini dengan cara diserap. Nah, umumnya kalau misalkan material penyerap suara ini sifatnya berpori. Oke, seperti itu ya. Jadi beda ya antara insulasi dan penyerap. Jadi jangan samakan peredam suara itu, maksudnya insulasi itu berfungsi menjadi memiliki dua fungsi gitu, untuk mencegah dan untuk menyerap. Dari sisi material itu pasti beda ya, sangat beda ya. Penyerap suara seperti apa, kalau yang insulasi suara seperti apa, itu aja udah beda ya. Udah beda. Nah, ini juga ada, jadi penyebab 90% sistem insulasi suara itu gagal. Yang pertama karena menganggap sumber suara sama gitu, sehingga di treatmentnya tuh harus sama juga. Terus menganggap semua strategi desain insulasi suara sama, padahal tadi beda ya, ada insulasi, ada penyerap gitu. Terus menganggap peredam suara berfungsi ganda, dapat menyerap dan menginsulasi. Nah, dua hal yang berbeda. Terus juga kurang memahami perbedaan antara airborne dan structure borne. Jadi tadi juga noise akibat suara yang merambat di udara dengan yang merambat di struktur bangunan itu treatmentnya beda. Gitu. Materialnya nanti beda. Oke, semoga dari penjelasan kami ada beberapa masukan tadi ya. Jadi perbedaan antara insulasi sama absorb. Tidak semua material penyerap itu atau peredam suara itu mempunyai dua unsur ini. Ya, kebanyakan dia sebagai penyerap aja ya, absorber aja ya. Oke. Kemudian teman-teman atau Bapak dan Ibu harus tahu juga perbedaan antara rambatannya melalui apa saja. Ya, ada airborne dan structure borne. Ya, cukup lumayan ngisi nih ya. Ngisi supaya teman-teman atau Bapak dan Ibu bisa paham mengenai produk atau teori dari biar nggak salah milih material. Ya, biar tidak salah untuk memilih material. Oke, sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Oke, baik Bapak dan Ibu, jadi material materi presentasi kita sudah selesai. Jadi ada beberapa paparan yang kita sudah sampaikan, meskipun memang banyak teorinya. Ya, jadi untuk lebih jelasnya mengenai sistem audionya, nah kita akan masuk ke narasumber dari Pak Agus Hardiman. Tapi sebelum Pak Agus Hardiman mengisi, ya saya ingin memberikan sedikit informasi. Kami akan launchingkan buku baru dari Accurate, yaitu judulnya adalah Rekomendasi Desain Akustik, Studio Produksi, Konten Suara Profesional, Musik, Percakapan, dan Spesial Efeknya. Nah, buku ini akan akan segera muncul ya, akan segera launching. Bapak dan Ibu bisa mendownload ya. Kami akan berikan linknya. Nah, jadi jangan kemana-mana, selalu ikutin Instagram kami, informasinya nanti akan kami share dari sana. Ya, oke. Terima kasih Retno, paparannya cukup menarik sekali. Nah, sekarang gilirannya Pak Agus Hardiman untuk bisa mengisi materi yang sudah ditunggu-tunggu ini. Ya, selamat sore Pak Agus. Ya, selamat sore. Ya, semuanya selamat sore juga yang udah datang. Terima kasih udah hadir di sini. Ya, siapa? Silakan bisa langsung ke presentasinya dan paparannya. Oke, saya mau share satu infografik ya. Sebelum ke sana Pak Agus, ini
Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak, Artsonika ini visi misinya, tujuannya, dan bagaimana cara bisa mencari informasinya gimana nih? Mungkin ada dari teman-teman peserta ini yang ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai Artsonika. Oh iya, untuk ya kalian yang pingin mendalami dunia audio dan musik production, baik sebagai profesional ataupun sebagai hobis, ya bisa coba cek website www.artsonika.com ya, atau khususaudio.com ya. Jadi kita ini Artsonika ini adalah salah satunya Sternberg Certified Trainer. Jadi untuk Cubase dan sebagainya udah diakui dari Jerman, tapi kita mengajarkan semua software ya, semua software audio dari Studio One, Ableton Live ya, Reaper dan semuanya, FL Studio ya. Lalu juga kita ada kerjasama dengan 2 kampus internasional, yaitu di Singapura ya, Orita Sinclair yang bisa transfer kredit kalau udah kursus di kita, jadi lebih cepat selesainya. Juga di GMC di Australia ya, mereka itu universitas yang disamakan lah istilahnya di negaranya gitu, jadi bisa transfer kredit gitu. Itu aja mungkin. Oke, menarik sekali nih Pak Agus mengenai Artsonika. Kalau boleh tahu berdirinya sejak tahun berapa Pak? Kalau Artsonika sendiri sebagai nama Artsonika 2014, tapi sebelumnya saya ada Music Tech namanya. Jadi Music Tech itu dari 2000 tahun 2000. 2000 berarti Music Tech ini 2000, kemudian sampai 2013 terus nama 2014 gitu ya. sampai sekarang. 2000 sampai dengan 2022, berarti sudah 22 tahun ya Pak ya? Ya, baru 2 tahun, baru masih sebentar. Waduh. Luar biasa Pak, itu bukan sebentar Pak, cukup sudah punya nama pastinya. Berasa baru kemarin itu. Baik Pak, silakan Pak Agus. Ya, ini saya mau bahas dari sisi sebagai musisinya ya, atau produsernya ya. Saya share screen. Oke, jadi ini kan kita konteksnya mengatur ruangan kita, itu karena kita mau produksi suara atau lagu ataupun podcast atau apapun yang berbentuk audio ya. Nah, di sini saya ada ini 5 kunci lagu atau audio juara ya. Yang juara itu sebenarnya apa? Jadi ini ada 5 unsur ya. Dan ini berdasarkan peringkatnya, yang paling atas, yang paling pertama saya sebut itu yang paling penting ya. Ya. Nah, contohnya ini, yang pertama itu yang paling penting sebenarnya adalah suara. Ya, artinya apa? Data mentahnya itu yang paling penting. Jadi orang suka melupakan ini dalam arti, yang penting kan nanti di mixing bisa diakalin dengan teknologi. Tapi sebenarnya kembali lagi, karakter, kemudian energi, dan semuanya itu berawal dari data mentahnya. Ya, jadi jangan lupa, jangan cuma beli alatnya, tapi juga perbaiki juga, improve terus suaranya atau skill permainan kamu gitu ya. Nah, terus saya tempatkan yang kedua ini ruangan ini. Ya. Jadi di atas semua alat-alat itu rekamannya, malah yang lebih penting daripada alat-alat itu adalah ruangan ya. Karena ruangan itu ya itulah, apa kita merekam sesuatu bunyi, ruangan itu pengaruh sangat besar ya. Makanya jadi kita harus buat itu dengan suatu rancangan yang bisa mengeliminasi anomali akustik. Ya, anomali akustik itu apa ya? Misalnya ada echo, ada gaung, ya ada bocor suara, ya terus ada phasing, ya suaranya jadi kayak phase atau chorus, padahal kita cuma sendirian, ya. Dan akhirnya akan memangkas waktu nanti, waktu kita editing dan mixing. Artinya apa? Kita mungkin kerjanya nggak akan keras lagi di saat mixing atau editing dan mastering ya. Nah, itu yang kedua yang menurut saya penting. Lalu yang ketiga baru alat rekamnya. Jadi alat rekam itu memang yang mengcapture suara kita atau permainan musik kita. Kalau bisa, saya nggak bilang bahwa harus beli alat yang mahal, nggak. Tapi belilah alat yang jangan yang murah. Oh iya. Jadi di atasnya murah sedikit lah, atau menengah lah gitu ya. Jadi
kalau bisa maksudnya nabung aja lah. Jadi karena apa? Itu alat-alat rekam itu akan dipakai bertahun-tahun, ya. Jadi kalau kita beli terlalu murah, biasanya dalam waktu singkat telinga kita udah improve, udah semakin bagus. Kita wah kok suaranya gini ya. Kita juga harus upgrade juga, atau ketahanan alatnya juga beda ya. Jadi nggak perlu mahal, tapi juga jangan yang murah gitu, yang menengah lah ya. Oke. Apalagi zaman sekarang ada banyak solusi lah ya dengan banyak merek dan segalanya itu murah, menengah, tapi bagus gitu ya. Nah baru kita juara audionya itu juara tuh karena editing ya. Jadi jangan sampai editing itu malah jadi nomor satunya. Wah nanti aja diedit udah ada yang nyanyi fals atau main gitar nggak bener, udah nanti kita edit aja. Nah itu karena pasti akan ada artifak. Artifak tuh bunyi-bunyi yang jelek ya karena diedit ya. Jadi kalau bisa dari mentahnya udah bagus gitu. Oh gitu, ya. Ya gitu. Ya kan sekarang kan orang nggak bisa nyanyi aja bisa nyanyi kan. Yang nggak Gitu ya Pak ya. bahkan ekstrimnya orang bisa cuma nyanyi satu nada. Misalnya balonku ada 5 rupa-rupawan. Nanti bisa dia jadi balonku ada 5. Itu bisa se-ekstrim itu ya. Jadi ya itulah kita pasti ada artifaknya atau ada jeleknya itu. Editing digital tuh selalu merusak audio soalnya ya. Jadi itu. Nah, jadi editing itu Paham. tempat keempat ya. Baru kita mixing mastering. Yaitu tahap akhir produksi audio ya, mau lagu, mau podcast atau apapun untuk bikin audionya lebih bagus lagi. Nah, jadi ini sebenarnya urutan ini jangan sampai kebalik gitu ya. Maksudnya kalau kita punya budget ya, pertama budget kita untuk perbagus suara kita, cara kita main diperbagus, baru kedua budget untuk ruangan dulu. Ya. Baru alat rekamnya, baru ya skill editing dan mixing mastering. Bahkan saya bisa bilang kalau suara dan ruangan udah maksimal, ini kita nggak terlalu bagus alat rekamnya. Kemudian editing kita nggak terlalu jago, mixing mastering nggak akan jago. Hasilnya pasti akan lebih bagus. Ya. Akan lebih bagus gitu ya. Jadi ya saya suka bilang ada rumus 4-3-2-1. 40% itu dari suara dan ruangan misalnya. Hasil musik bagus itu 40%-nya dari itu. Jadi belum apa udah menyumbang 40%. Ya, nanti 30% itu karena alat. Ya. 20% karena editing. Ya, mixing mastering cuma 10% sebenarnya. Ya. Gitu ya. Nah, itulah ya. Nah, karena ini kita mau bahas tentang ya treatment studio ya, makanya saya mau bahas sedikit tentang ruangan ya. Jadi memang masih banyak yang salah kaprahnya orang misalnya bertanya misalnya ini saya mau beli foam atau misalnya apa diffuser ya atau apapun diffuser atau apapun terus bisa nggak nanti suara bocorannya dari luar tuh nggak tembus ya atau sebaliknya. Nah itu jadi memang harus dipisah antara jadi dalam suatu studio itu ada dua hal yaitu adalah acoustic treatmentnya dan noise controlnya ya atau insulasi ya. Nah itu nanti sebenarnya lebih teknisnya atau lebih detailnya Mbak Retno yang bisa lebih benar jawab ya karena secara saintifik kalau saya ya ala-ala preman aja. Nah, jadi jangan dicampur adukan gitu. Kita mau bikin bocoran suara di dalam nggak keluar atau dari luar nggak masuk ke dalam, tapi yang kita beli alat untuk acoustic treatment. Nah, itu jadi nggak pas kan. Jadi mau dibeli seberapa banyak pun nggak akan menanggulangi masalah itu. Ya. Nah, tadi menarik juga tadi Mbak Retno share bahwa noise di ruangan studio itu 30 desibel ya, desibel yang weighted ya. Ya itu bisa jadi patokan tuh. Jadi kita bisa ukur itu. Jadi kalau kalian punya kamar atau rata-rata kan sekarang kamar jadi studio ya. Seperti saya juga ini sebenarnya bukan studio juga. Jadi saya di rumah nggak pernah ada studio dulu di Jakarta, cuman karena COVID ya akhirnya jadi terpaksa gitu. Nah, itu 30 desibelnya itu bisa diukur dengan alat yang namanya SPL meter. Ya. Ya, contohnya ini saya punya kayak gini nih. Ya. Jadi di SPL meter itu ada mikrofonnya. Lalu di sini ada ini di digital kan, ada bacaan nanti berapa desibel.
ininya. Nah, itu kita bisa tes. Maksudnya apakah ruangan tempat kita take yang akan kita pakai sebagai produksi itu udah seperti tadi kata Mbak Retno di 30 desibel lah yang normalnya. Jadi jangan berasumsi kamar yang kamu pakai itu yang paling the best. Ya, jadi jangan lupa untuk explore lagi ruangan-ruangan lain di rumah kamu. Siapa tahu mungkin tempatnya nggak enak, tapi secara akustik atau secara noise-nya dia lebih rendah. Misalnya karena posisinya jauh dari dapur atau apa, ya. Nah itu jadi boleh juga itu diukur pakai SPL meter, terus itunya di 30 desibel lah, noise-nya pada saat nggak ada bunyi apapun. Ya. Ya. Nah itu. Nah tapi gimana kalau misalnya saya nggak punya alat kayak gini, ini kalau ini saya beli di satu store ini lumayan mahal juga, tapi ini saya punya solusi, misalnya kita bisa pakai yang di smartphone kita. Ya saya stop share dulu bentar. Ya ini contohnya. Jadi nanti tinggal ini aja SPL meter. Ya, search saja SPL meter. Itu akurat nggak Pak alatnya? Nah, itu yang mau saya bahas. Jadi benar sekali pertanyaan yang bagus itu. Jadi karena ini kan SPL meter berupa aplikasi yang diinstal di smartphone yang beda merek, beda tipe dengan mikrofon yang berbeda-beda. Ya, tentu keakuratannya dipertanyakan benar sekali gitu. Tapi sebagai info ini harganya 2 juta. jadi kalau mau yang ideal ya beli kayak gini ya. Tapi kan ini solusi preman seperti biasa. Tapi gimana caranya supaya ini akurat? Sebenarnya ada 2 cara. Cara untuk jadi akuratnya adalah kita mesti punya temen yang punya SPL meter yang udah terkalibrasi supaya bisa disamakan. Nah, jadi di setiap aplikasi SPL meter itu ada menu atau preference atau option untuk kalibrasinya. Nah, tapi kalau nggak punya gimana? Ya, itu cara kedua, cara preman lagi. Yaitu gini, cari waktu paling sepi di rumah. Misalnya anggap aja jam 2 pagi. Ya, itu kan sepi, semua udah tidur, terus nggak ada kegiatan apa-apa. Nah, aplikasinya dinyalain, terus dilihat itu jarumnya ada di antara 15 desibel atau sampai 25 desibel nggak? Kalau misalnya ternyata jarumnya ternyata di 35 desibel, oh itu berarti nggak akurat. Jadi apa? Itu kita tinggal klik menu preference, diatur aja itu biasanya dikali 0,9, 0,8 sampai jarumnya bergerak di antara 15 desibel sampai 25 desibel. Ya. Nah, itu untuk kalibrasinya itu tapi cara preman. Jadi makanya kalau nggak cara preman gimana? Ya belilah 2 juta. Kan gitu. Kalau mau itu pun yang SPL meter yang 2 juta pun harus dikalibrasi juga kan. Nah, tapi setidaknya apa? Kita setidaknya udah punya alat ukur untuk mengukur noise ya. Nah, habis itu kita udah dapat yang tadi udah dikalibrasi ya dengan cara tadi jam 2 pagi itu kita cek antara nanti jarumnya tanpa ada bunyi apapun 15 dB. Karena itu noise yang normal dari lingkungan itu 15 sampai 25. Kalau bukan studio yang tertutup benar-benar yang diinsulasi ya. Nah, kalau udah baru setiap kamar yang bisa jadi kandidat untuk kita produksi, kita bawa. Terus kita diam aja, kita lihat. Jadi ya itu, cari yang paling rendah angkanya. Itu tadi kan 30 desibel. Kalau dari Mbak Retno tadi 30 dBA gitu ya. Kalau ada yang 50, wah itu berarti ruangannya lumayan noise-nya tinggi gitu ya. Itu jadi... Ya, satu lagi mau bertanya Pak. Ini kalau mikrofonnya nggak bagus gimana? Mikrofon HP-nya nggak bagus. Ya itu tadi, makanya ini solusi preman Mas. Jadi kalau emang ini ya memang harus beli yang inilah bagus berarti yang asli. Kayak HP saya nih nggak bagus mikrofonnya. Ya kalau nggak bagus berarti memang harus terima bahwa dengan harga yang seperti itu nggak akan maksimal gitu, bukan ideal. Tapi setidaknya kita punya alat ukur lah gitu daripada tidak ada gitu. Ya, oke. Itu ya. Nah, jadi terus udah, jadi nanti misalnya di rumah kita ada 2 atau 3 ruangan, nah ternyata ada yang noise-nya rendah. Nah itulah yang kita pilih untuk awal kita pakai untuk jadi ruang produksi audio. Ya. Nah udah gitu, memang harus ada 2 hal tadi, yang noise control dan juga acoustic treatment. Jadi acoustic treatment itu adalah bagaimana kita memastikan bunyi yang kita dengar dalam ruangan itu
murni hanya dari alat playback atau speaker, ya. Jadi speaker kita, gitu. Jadi nggak ada pantulan. Jadi kalau saya bisa gambarkan, coba saya share lagi pakai audio ya. Ini yang soal acoustic treatment ya. Saya share lagi. Kalau merek dari SPL-nya sendiri, yang Bapak pakai itu apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak Agus. Nah, kalau saya yang ini, tadi saya bilang nanti ketahuan nih belinya di mana. Namanya Chris Bow. Oh, Pasti tahu di mana belinya. ya. Kebetulan ada yang nanya, Pak. Kebetulan ada yang nanya. Ntar, saya mau share screen dulu, karena saya mau dengerin. Nah, oke. Ya, ini bukan membahas tentang noise control atau insulasi, tapi lebih ke acoustic treatment. Jadi sebenarnya di suatu ruangan itu, bunyi yang kita dengar, itu adalah selain dari speaker, ada juga pantulan dari dinding yang berhadapan. Ya, dari dinding kiri dan kanan, atas dan bawah, depan dan belakang. Ya, itu yang disebut nanti jadi gabungannya yang kita dengar itu. Saya bisa kasih contoh bunyinya. Misalnya kita punya lagu yang seperti ini. Suaranya kedengeran ya? Kedengeran, Pak? Kedengeran. Kedengeran. Nah, ini contoh lagu aslinya yang dari software kita atau apa alat playback kita. Imanmu dalam melangkah. Ya, maaf iklan. Menuju jalan yang diridhoi Allah. Ya, itu bunyi aslinya musik kita. Tapi begitu musik itu kita play di ruangan yang nggak ada acoustic treatment, akhirnya bunyinya jadi kayak seperti ini. Kuatkan imanmu dalam melangkah. Menuju jalan yang diridhoi Allah. Nah, itu jadi ada bunyi yang kayak chorus atau phasing, atau bunyinya malah bukan cuma satu, jadi truk gitu, jadi beberapa. Ya kenapa? Ada bunyi musik asli yang dari speaker, lalu ada bunyi pantulan dinding yang telat 5 milidetik. Ada yang dari dinding yang kanan telat 7 milidetik, terus ada yang dari atas 23 milidetik, terus 40 milidetik yang belakang. Itu semua mencampur yang kita dengar seperti itu. Ya, nah itulah makanya dibutuhkan acoustic treatment. Acoustic treatment bisa berupa diffuser, absorber, ya, ada bass trap dan sebagainya. Ya, tapi tujuan acoustic treatment adalah bagaimana supaya dalam ruangan itu bunyi yang kita dengar hanya dari speaker aja. Pantulannya ada tapi minimal yang tidak mengganggu bunyi utamanya. Oke. Ya itu. Kalau mau cara preman lagi, gampang. Masuk ke kamar, tepuk tangan aja. Ya, nanti kalau ruangan yang parah itu ya ada gemanya, prok, atau ada echo-nya, ada apa? Ada flutter, echo flutter, gitu ya. Nah itu udah bayangin baru satu tepuk tangannya udah bunyinya apalagi nanti kalau musik full. Bunyinya udah ini. Nah itulah makanya harus di treatment akustik, yaitu dengan nanti di sisi kiri kanan dan sebagainya ada ininya. Jadi kalau mau digambarkan, Mungkin orang bilangnya bergema kali ruangannya gitu. ya bergema salah satunya, tapi bisa juga chorus ada chorusingnya. Jadi gabungan dari speaker sama dari ininya, dari pantulannya itu membuat kayak bunyinya kayak dikasih efek chorus. Padahal nggak ada efek chorus yang kita pakai. Nah ini mungkin saya mau tunjukin ini, misalnya. Ya ini kan, jadi ilustrasi bagaimana suara merambat dalam suatu kamar ya dari yang asli, suara di speaker, terus ada pantulan kiri, kanan, belakang. Sebenarnya di belakang speaker juga ada dan di atas, cuman nggak kegambar di sini. Nah itu disebut standing wave. Ya, standing wave atau room modes. Itu terjadi pada ruangan yang berbentuk kotak. Karena apa? Ada dua dinding yang berhadapan, kiri kanan, atas bawah, depan belakang. Ya, akhirnya menyebabkan misalnya di sini ada 3 kasus. Ada nanti ini misalnya B ini kelihatan gambar ya? Saya lupa ini. Kelihatan nggak? Ya, Kelihatan ya. Oke. Jadi B ini misalnya suara dari speaker, ada satu frekuensi. Ya, kemudian karena jarak speaker dengan dinding itu, akhirnya waktu balik
dia akan membuat ini frekuensi yang sama, apa wavelength-nya sama, akhirnya jadi satu frekuensi itu jadi lebih keras. Bayangin, jadi kerasnya bukan dari musik tapi karena ruangan, karena dari speaker kemudian kena dinding juga digabungin yang kita dengar di telinga itu. Atau sebaliknya, ini yang kedua yang tadi bunyinya kayak phasing, jadi bergeser ininya phase-nya. Jadi kayak chorus, padahal nggak pakai efek chorus. Nah yang ketiga ini paling parah, karena jarak ini akhirnya ada frekuensi yang nggak bunyi. Karena apa? Ini dari speaker plus sampai kena dinding ngebalik ini ya fasenya. Akhirnya bahkan nggak ada bunyinya. Jadi di ruangan itu kita nggak bisa dengar bunyi frekuensi itu. Ya. Frekuensi tertentu ya Pak ya. Iya, frekuensi tertentu. Makanya itulah dibutuhkan acoustic treatment. Ya, ada diffuser, absorber, bass trap. Ya. Oke. Nah akhirnya seperti ini contohnya. Jadi kalau dilihat kita ini di sini ada speaker, lalu ya ini biasanya yang kita tanggulangi adalah pantulan pertama. Kita sebenarnya nggak perlu semuanya dikasih peredam atau apa, dikasih acoustic treatment, ya. Karena apa? Kalau kita cuman ada di sini, maksudnya kita cuman bekerja di satu posisi atau sweet spotnya cuman di satu sisi, berarti yang kita tanggulangi pantulan pertamanya dari speaker itu. Ya ini misalnya dari sini kan, kalau dia mantul ke sini, ke dindingnya ini, dia ke belakang akhirnya nggak kena ke kita. Tapi kalau yang kena di sini, dia kena ke telinga kita. Makanya itu yang di ini, yang dikasih misalnya diffuser atau absorber, sama juga kanan, terus di belakang juga, terus ini di belakang. Ini yang ini di atas ini, bisa diffuser, bisa absorber, dan sebagainya. Ini karena ada drum, akhirnya di atasnya dikasih ini, supaya waktu ada drumnya dipukul, itu nanti suara masuk ke mic nggak campur sama yang mantul ke atas terus masuk ke mic lagi gitu ya. Nah kalau ini bass trap namanya. Bahannya apa ya Pak? Bahan diffusernya itu bahannya apa? Kalau itu nanti mungkin Mbak Retno yang jawab deh ya, itu ada rock wool dan sebagainya, nanti bisa dibantu Mbak Retno ya terjawab kali ya. Oke, jadi itu jadi ini namanya acoustic treatment tapi bukan noise control ya. Itu gimana supaya suara dari luar nggak masuk atau suara dari ruangan ini nggak keluar, itu hal lain lagi ya. Jadi orang suka mencampur adukan itu ya. Jadi kalau acoustic treatment hanya untuk bikin suaranya lebih jujur, tapi kalau soal bocoran dari luar ke dalam itu adalah masalah dari insulasi dari ruangan ini, misalnya pintu ini ya, kemudian nanti dindingnya juga harus dikasih lapisan lagi tambahan. Jadi itu ingat aja ada dua hal. Jadi kalau mau nanti mau di treatment ruangannya harus jelas itu yang mau dicapai apanya, akustiknya enak, jujur, atau nggak ada bocoran tadi, yang isolasinya tadi ya. Oke, nah ini saya punya ini sih, ada satu ini satu website, jadi Amrock ini ya, nanti di searchnya Amrock aja, Room Modes Calculator. Jadi kita pingin tahu ruangan kita tuh bermasalahnya di frekuensi berapa. Nah kita tinggal masukin ini ya, dimensi ruangan kita ya, kita pilihnya bukan feet tapi sentimeter. Misalnya ini kalau kita punya ruangan 500, panjangnya 500 atau 5 meter, lebarnya 3 meter, tingginya 3 meter. Nah di sini ada kelihatan nih frekuensi yang bermasalah, 34 Hz ya, 57 Hz. Sebenarnya ini ada bunyinya nih kalau kita klik ini, dan di sini kelihatan ininya di mana, di sudut mana yang harus di treatment. Ini ya, ini ya, dan seterusnya. Nah itulah yang harus kita treatment dengan apa, diffuser, absorber, dan sebagainya. Nah kalau untuk insulasi itu nanti bahkan ada floating room ya Mbak Retno ya. Iya. Ada floating room, jadi ruangan dalam ruangan. Wah itu gila banget. Jadi udah ada ruangan, kita bikin ruangan lagi. Iya betul. Iya itu sedemikian susah. Jadi sebenarnya lebih susah untuk masalah insulasi daripada, menurut saya, insulasi daripada akustiknya. Akustik pasti lebih gampang untuk ditanggulangi. Tapi biasanya orang maunya dua-duanya. Tapi poin saya adalah jangan dicampur adukan, itu dua hal yang berbeda. Kita harus jelas maunya apa. Mau supaya nggak bocor dari luar ke dalam, atau supaya bunyi di dalam ruangan itu enak gitu. Ya itu. Lalu ya nanti coba ini kalau mau tahu, ini tadi Amrock ya. Di googling aja Amrock ini tersedia kok, maksudnya di googling keluarlah Amrock gitu. Ini salah satu alat bantu. Nah tapi kalau sebenarnya idealnya itu adalah kita kalau mau men-treatment ruangan itu memang harus
bertanya kepada ahlinya, ya. Jadi kenapa? Karena udah ada cara pengukuran yang memang saintifik, yang bukan cuman gaya preman kayak tadi, ya, gitu. Jadi silahkan nanti coba kontak misalnya Akuret atau siapapun itu untuk konsultasi, ya. Itu. Oke. Oke. Mungkin itu kali ya Iya. yang saya bisa share. Kalau dari saya, Pak Agus, sebenarnya di luar ini sih Pak, di luar dari cerita kita untuk hari ini gitu ya. Oke. Tapi kalau boleh tahu, yang pengalaman Bapak yang paling yang paling berkesan gitu, ketika memegang artis siapa Pak? Ya, saya nggak usah sebut lah nama artisnya, tapi saya cerita studionya aja. Studionya, betul. Ya, studionya. Jadi contohnya kalau di Jakarta ada banyak studio yang bagus secara noise controlnya dan acoustic treatmentnya. Ya, misalnya saya pernah produksi di Studio Musika, ya di Pejaten itu. Ya, ruangannya besar-besar, ya alat-alatnya vintage semua, ya akustiknya juga tentu bagus ya. Bahkan untuk tag gitarnya aja satu ruangan gede, ya drumnya gede banget. Itu memang studio ideal karena warisan dari studio lama yang tahun 70-80, karena rata-rata dulu kan studio itu gede tempatnya. Ya. Terus ada misalnya Art Sound mungkin ya, ada studio Art Sound di Kelapa Gading, ya itu juga ideal juga dari acoustic treatment sama noise controlnya. Ya kalau tadi dibilang Barto, biasanya studio tuh STC-nya tuh 60 ya. Nah, itu ya seperti itu. Jadi benar-benar kalau kita dari luar kita nggak dengar ada bunyi apapun padahal di dalam lagi rame lagi rekaman ya, orkestra bahkan ya atau drum dan sebagainya gitu. Ya terus banyak ada backbeat di Cipete tapi sekarang udah pindah ya. Ya, backbeat tuh tempat rekamannya Afgan, Raisa dan sebagainya gitu ya. Itu juga ruangannya kecil itu, tapi treatmentnya bagus gitu. Pernah rekam string, kemudian vokal dan sebagainya. Dan beberapa studio juga. Gitu. Ya, lebih bagus mana Pak? Misalnya control room-nya itu bersatu dengan studio musiknya atau memang harus terpisah gitu? Nah, ada ruangan sendiri. Kalau saya beda sendiri. Orang-orang biasanya sukanya yang terpisah. Orang biasanya suka terpisah. Kalau saya malah nggak suka yang begitu. Oh. Jadi saya suka yang ada di satu ruangan. Bahkan kalau saya sewa studio yang ada 2 ruangan, kalau bisa saya minta itunya di satu ruangan control room malah. Oh gitu ya. Karena saya mau dapat ininya komunikasi body language-nya, si musisinya atau penyanyinya. Tapi kalau ada bocoran gimana itu? Kalau bocoran. Jadi nggak. Ya kalau ini kan bicara studio profesional yang bahkan control room-nya pun di treatment gitu. Ya. Ya memang udah ideal sih, memang jadi ruangan control room-nya pun ideal. Memang ada suara, misalnya kan kita kalau play pencet komputer atau apa ya, tapi biasanya kita diem aja dan aman sih. Dan kita juga bisa mainin dari posisi mikrofonnya. Contohnya ada banyak orang yang nggak sadar AC dinyalain tapi mikrofonnya menghadap ke AC, dalam arti ya udah pasti inilah. Padahal mikrofon tuh ada polar pattern-nya kan bisa dibuat supaya yang reject-nya di belakang pas ada AC-nya misalnya. Jadi lebih ini ya. Oke Pak, masukannya bagus Pak. Menarik. Oke. Ya, terima kasih Pak Ibu Sardiman atas paparannya. Saatnya sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kasih satu kesempatan dulu kepada Pak Evan nih. Dari tadi Pak Evan sangat aktif sekali bertanya. Kayaknya penasaran sekali nih dengan Pak Agus. Nah, kira-kira satu pertanyaan Pak. Boleh dinyalakan mic-nya? Ya, oke Pak. Oke, satu pertanyaan. Karena Silakan. tadi mikrofon saya. Tapi saya mendengar kok. Oh gitu. Pak Evan dari mana? Jakarta? Saya sih di Tangerang tepatnya. Di Tangerang. Oke, ada yang mau ditanyakan Pak? Mumpung ada Pak Agus bersama kita semua nih. Ya. Ada pertanyaan satu lagi Pak, silakan Pak Evan. Saya sedang berpikir nih mau nanya apa ya. Oh, satu lagi nih. Pernah saya kamar mandi ya. Itu saya ngomong kadang-kadang kayak
ngebas bergema gitu. Itu apa ya kira-kira penyebabnya? Saya Ya pernah karena bahannya itu porselen, Pak. Keras, Pak. Bahannya mantul. Oh, mikrofon saya nih. Mikrofon saya kurang bagus memang. Halo? Iya, Pak Evan, biasanya kamar mandi bahannya porselen ya, dan porselen itu termasuk bahan yang Sifatnya reflektif ya. ya, sifatnya reflektor. Kayak ngebas bergema gitu. Iya, begitu, Iya, Pak. betul. Hmm. Itu di mana, Pak? Di kamar mandi? Kamar mandi saya, terutama kamar mandi lantai dasar. Itu saya pernah mengalami hal seperti itu. Jadi Bapak nyanyi di kamar mandi gitu, Pak? Suaranya ngebas Nyanyi sih atau saya gitu, itu Oh. kenceng banget gitu. Kayak udah pakai subwoofer kedengerannya. Enak dong ya, Pak ya. Kayak ngebas nggak enak gitu. Buat jadi ruang karaoke itu, Pak. Ya, Siap. Terima kasih, Pak Evan. apalagi Kita- saya taruh speaker, aduh itu bisa ngebas parah tuh. Kaca kamar Oke. mandi getar tuh. Heeh. Siap, Pak Evan. Terima kasih pertanyaannya. Saya akan beri kesempatan kepada yang lainnya. Mungkin Retno bisa dibacakan dulu buat peserta yang sudah memberikan pertanyaan di awal ya. Oke. Jadi ketika mendaftar ada beberapa peserta yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi kita bisa lihat sama-sama. Oke, ada belum bisa sih. oke. Pertanyaannya banyak tadi lihat. Ya, pertanyaannya banyak sekali. Sampai bingung milihnya. Hampir kebanyakan hampir Sama, serupa ya? mirip, ya, hampir Oh, serupa. Sebenarnya. Jadi ada Pak Amrun, kemudian ada Pak Aldian Nurman. Pak Aldian Nurman. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Belum. Boleh. Oke, sambil menunggu, saya tanya, silakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pertanyaan langsung. Selain Pak Evan, mungkin ada Pak Lambert nih, atau Pak Michael. Boleh Pak, silakan langsung dibuka mic-nya. Silakan bisa unmute, kemudian bisa memberikan pertanyaan kepada Pak Agus. Atau boleh mengenai kita tentang akustiknya. Ya, Bapak dan Ibu yang mau langsung bertanya kepada Pak Agus atau kepada Retno, silakan bisa membuka mic-nya atau di unmute, kemudian silakan langsung bertanya. Kami persilakan. Kalau pre-amp untuk Zoom Google Meet, baiknya menggunakan mixer atau audio interface ya, jika menggunakan Zoom saat ini. Misalnya ya live band gitu. Misalnya saat live mixing gitu di Zoom yang harus di remote gitu. Nah, gimana Pak Agus? Pertanyaan dari Ya, itu pertanyaannya masih luas karena kan ada mixer yang bagus, ada yang jelek, ada preamp yang bukan mixer tapi bagus juga jelek. Jadi mesti spesifik tuh. Mixernya merek apa, tipe apa, terus yang itu yang dibandingin apa. Karena ada ya lihat dari harganya juga kan udah ada yang berbeda juga gitu. Kalau untuk monitoring harus speaker yang ada standar studionya ya, nggak bisa sembarang speaker gitu. Misal saya punya 5 in. Ya, pakai ya, monitor betul, mixing. betul. Sebaiknya yang speaker studio supaya akurat. Kalau HS recommended nggak kalau HS? AS recommended. Recommended. Dan populer sekali itu. HS5. Ya, aku sering lihat tuh kalau di Iya. YouTube live band itu tuh Betul. pakai HS. Recommended. Mau tanya Kak, Oh iya. Oke, silakan. iya untuk desain studio, misalnya saya mau desain studio, rumah ada 2 lantai. Kebetulan kan studionya belum dibangun, lagi ada rencana untuk ngebangun. Sebaiknya dibangun di lantai 2 atau di lantai 1?
Alasannya kenapa? Nah, Mbak Retno nih yang jawab. Ya, dengan Bapak siapa, maaf Pak? Dengan Bapak Awal, Kak. Pak Awal, ya. Terima kasih pertanyaannya. Pak Awal di mana sekarang Pak, kalau boleh tahu? Posisi dari Bontang, Kalimantan Timur. Waduh, Kalimantan Timur, luar biasa. Terima kasih antusiasnya. Salah satu murid Pak Agus juga sih sebenarnya. Oh iya awal ya. Pak Apa Awal, kabar ya, awal? Maaf, nama awal kan kayak saya namanya pasaran. Salam, Baik, salam, Pak. salam. Baik Pak, sehat-sehat terus Pak. Sehat-sehat terus juga awal. Amin, ya. Oke, Pak Awal menanyakan baiknya di lantai berapa gitu ya Pak ya? Iya benar Kak, di lantai berapa? Kemudian ada bahan-bahan atau treatment khusus nggak untuk terutama di insulation tadi untuk mencegah noise yang masuk dari luar Pak? Oke, saya jawab ya Pak. Sebenarnya kalau untuk studio paling bagusnya sih kalau Bapak punya ruang bawah tanah itu paling bagusnya gitu. Oh, Soalnya iya kan, bener ya, bener juga ya. soalnya kan kita nggak terlalu banyak menggunakan material insulasi karena kan tanah sendiri udah baik nih Iya, dalam iya, menginsulasi. Tapi kalau ternyata memang nggak memungkinkan di basement, di lantai 1 sebenarnya bisa. Gitu. Jadi lantai 1 cuman ya perlu nanti material insulasinya. Tadi yang saya sempat singgung ya, material insulasi itu sifatnya ini harus padat gitu. Jadi jangan salah artikan, tujuannya kan mau mencegah suara masuk nih, suara bocor. Berarti material itu harus padat, densitasnya tuh tinggi gitu. Jadi bukan material yang berpori. Seperti itu, Pak. Nah, kalau untuk material berporinya biasanya untuk bagian dalamnya tadi gitu, untuk mencegah adanya rumut tadi yang dijelaskan Pak Agus. Gitu, Pak. Pak, seperti Pak Awal ya. Ya. Iya, pernah dapat informasi kalau misalnya pun mau dibangun di lantai Suaranya 2, kok kecil ya suaranya? Halo? Suaranya nggak kecil Pak. Suaranya kecil. Suaranya kecil ya Pak ya? Ya ini udah besar. Oke. Iya, pernah dapat informasi katanya kalau untuk membangun studio di lantai 2 itu biayanya jadi lebih besar karena untuk lantainya sendiri kita harus ngelapisin lagi ya, Iya, Mbak ya? betul juga. Nah, tadi kan Itu ini kenapa Mbak? ini berkaitan juga sama yang tadi ada airborne noise sama structure borne noise. Structure. Nah, kalau misalkan di lantai 2, apalagi kalau misalkan di dalam studio Bapak nanti ada drum gitu kan. Nah, bunyi drumnya itu nanti bisa menyebabkan struktur bangunan itu ikut bergetar. Getar. Nah, oleh sebab itu di bagian lantainya itu harus dipasang material insulasi untuk mencegah yang structure borne noise tadi gitu. Makanya itu kenapa bisa lebih mahal karena materialnya juga beda nih. Jadi antara lantai, dinding sama bagian dalamnya itu semua jenisnya berbeda gitu. Oke. Baik, makasih banyak Kak informasi. Jelas Pak Awal? Jelas Kak. Oke. Seru juga ya bikin di bawah tanah ya. Iya. Kalau mau Yang murah penting- sebenarnya itu sih, Pak. Yang penting nggak banjir aja kayak Pak Agus. Wah itu kalau banjir di akuarium ya. Oke. Kemudian ada juga dari ini Pak Agus, jadi ada pertanyaan. Saya coba tanya. Ada yang dari chat. Ini ada dari Pak Sahriza Al-Fayat. Ya, selamat sore Pak Sahriza. Terima kasih sudah bergabung. Pertanyaannya adalah ideal ruangan studio lebih baik semakin besar atau semakin kecil, Pak? Ya, saya dulu habis itu Mbak Retno yang jawab ya, lebih saintifik kalau saya preman. Oke, jadi kalau saya sih sebenarnya semakin kecil itu semakin susah untuk di treatment, terutama akustik treatmentnya. Karena apa? Jarak antar dindingnya itu semakin dekat. Tapi belum tentu juga, karena ada yang namanya jarak yang tertentu yang lebih minimal masalahnya. Jadi mungkin bisa saya share ini. Sebentar, saya share. Ya, silakan, Pak. Oke. Ya, ini sebenarnya secara prakteknya itu ruangan yang berbentuk kotak tuh bermasalah. Bermasalah dalam arti kenapa? Karena banyak pantulan dari dinding yang berhadapan. Jadi kalau mau yang ideal kayak gini nih, nggak tahu kelihatan nggak? Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak. Man agak kabur ya. Jadi ini bukan segi 4 nih.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segi 8. Kenapa? Kalau tadi yang segi 4, begitu speaker kena dinding kiri, dia akan kena ke telinga kita. Ya, ini yang speaker kanan juga sama ya. Nah, tapi dengan bentuk yang seperti ini, ada namanya reflection free zone. Jadi zona bebas dari refleksi. Artinya yang kita dengar hanya dari speaker aja, tanpa perlu ini ya tanpa perlu. Jadi karena strukturnya, karena strukturnya akhirnya jadi ada nggak perlu ditanggulangi lagi. Ya bukan nggak perlu, tapi lebih minimal lah gitu ya. Tapi membuat ruangan seperti ini nggak gampang juga kan yang segi itu ya. Makanya orang ya udahlah kotak, tapi apa? Kita pakai yang namanya golden ratio. Mengikuti golden ratio. Mau tanya sebentar. Kalau kayak speaker kolom seperti VXL, JBL, CBT itu recommended nggak? Apa maksudnya bikin bergema nggak speaker seri-seri kayak gitu? Speaker kolom. Sebenarnya bukan masalah speakernya, tapi ruangannya, Pak. Oh gitu. Iya, ruangannya. Jadi mendingan kalau di treatment sih mau speaker apapun aman, gitu. Oh. Oke. Apa terputus suaranya terputus? Oh iya, jadi sebenarnya bukan masalah dari speakernya, tapi ruangannya apakah memantulkan bunyi dari speaker atau enggak gitu. Oke. Jadi kalau di treatment dengan baik, itu mau speaker merek apapun akan bagus gitu. Gitu. Kalau penempatan speakernya sendiri itu ada ketentuannya nggak Pak? Atau ada SOP? Ya, Ada ini harusnya ditanya ke Mbak Retno, nanti Mbak Retno yang jawab. Kalau saya kan preman. ya. Jadi ya artinya apa? Penempatannya adalah kalau sebisa mungkin kita cari yang simetris antara kiri dan kanan gitu. Maksudnya jarak dindingnya, jangan sampai nanti kita di satu tempat yang dari speaker kiri ke dinding sama speaker kanan ke dinding itu beda ininya. Itu kan berarti nanti pantulannya beda atau ini ya. Jadi masalah. Jadi mungkin nanti satu lebih keras bunyinya daripada padahal dari speakernya volumenya sama, cuman karena ruangannya akhirnya jadi seakan-akan lebih ngebas tapi dari satu speaker doang atau gimana itu. Nah, tambahan dari Ya, rekam. dari satu titik gitu. Pernah di gereja Ya. saya kayak gitu kayaknya. Iya. Nah, gitu ya Pak Evan. Iya, kalau tambahan dari saya sih emang kayak gitu nih, kebetulan emang dulunya tugas akhir saya tentang itu sih Pak. Ya, Oh, iya. Nah, itu boleh share dong. Kita ingin belajar juga. Tentang apa tata letak speaker dulu di kesenian tradisional gitu. Itu emang benar sih, emang ternyata hasil yang saya dapatkan itu lebih bagus saat dia disusunnya simetris dan agak jauh dari telinga gitu. Jadi itu kan emang saya mencoba posisi speaker berdiri dengan speaker digantung gitu. Dan ternyata yang digantung di dinding itu hasilnya lebih baik karena dia jaraknya dari telinga itu agak jauh gitu dibandingkan speaker yang berdiri. Gitu. Dan memang fokus utamanya memang dia harus simetris gitu. Oke, simetris ya. Oke. Nah, saya tambahin lagi tadi buat pertanyaan tadi ya, ini ada, nanti bisa di googling aja namanya golden ratio ya, akustik ya. Jadi golden ratio itu jadi sebenarnya perbandingan antara height ya, tinggi, width atau wide-nya, lebarnya, L itu length, panjangnya ya. Jadi ini ngikutin sebenarnya nanti kalau ada beberapa ruangan di rumah, cari yang mendekati ini golden ratio. Ini maksudnya apa? Jadi misalnya ini 1 banding, misalnya yang gampang ini aja deh, 1:1,5 banding 2,5. Artinya kalau kita punya kamar yang tingginya 3 meter, itu yang minimal masalah pantulannya, bukan minimal banget ya, maksudnya lebih minimal daripada yang bukan ini, adalah 3 meter kali 1,5, 4,5. Kemudian 3 meter kali 2,5, itu skalanya 1:1,5 banding 2,5. Atau ya skala yang lain, salah satu dari ini, mendekati ini, itulah ruangan yang bukan ideal, nggak ideal sebenarnya, karena saya bilang yang ideal itu seginya bukan 4 gitu, tapi masalah pantulannya lebih minimalis. Jadi coba aja ikutin. Jadi soal besar atau kecilnya, kalau kecil ya tadi terlalu banyak pantulan kan, tapi kalau terlalu besar juga boleh juga. Cuman kan biasanya kita itu hal yang mewah untuk dapat ruangan yang besar. Akhirnya nggak usah terlalu besar juga. Misalnya 5 meter ya, panjangnya 5 meter itu udah. Berarti kalau 5 meter tinggal hitung aja. Misalnya pakai skala yang ini berapa ininya, tingginya, ininya berapa ya.
Itulah udah lumayan bagus kok. Rata-rata studio yang profesional pun nggak besar-besar kok. Dia ada yang 5 meter, ada yang 8 meter, ya. 5 meter juga udah lumayan gitu. Ya, cuman tingginya mungkin bukan 3 meter ya, lebih dia biasanya gitu. Ya, tapi boleh coba cari aja golden ratio akustik ya. Jadi itu yang tidak terlalu banyak masalahnya. Berarti dengan kata lain, Pak Agus, kalau ukurannya 2x2, 3x3, Iya, nggak parah itu. disarankan ya Pak ya? Oh, wah itu room modes-nya atau standing wave-nya kacau banget itu. Oke. Yang Marutno ya? Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Agus, berapa jarak terbaik posisi speaker dengan dinding belakang? Dari Retno mungkin? Ini dari Pak Awal lagi. Berapa jarak terbaik posisi speaker dengan dinding paling belakang? Dinding paling belakang. Ini membelakangi begitu ya? Mhm. Ya, gimana? Kalau saya sih jawabnya berdasarkan praktek saya ya, kalau dulu 1 meter sih itu minimalnya, Pak. Minimalnya 1 meter ya. Oke. Jangan terlalu jauh juga sih dari dinding. Dari dindingnya. Jadi minimal jaraknya adalah 1 meter. Ya. Oke. Kemudian ada juga pertanyaan dari Pak Senandi Raharjo. Apa kabar Pak Senandi? Apakah ada jenis material yang langsung berfungsi sebagai sound treatment dan noise control sekaligus? Jadi langsung berfungsi untuk mengatur suara dalam ruang dan mengatasi noise dari luar ruangan. Pakai satu material saja. Nah, ini orang Indonesia nih nyarinya begini nih. Multiguna, multifungsi. Ada nggak Pak Marutno? Biasanya itu memang terpisah Pak, tapi ada produk dari Pirotek ya Pak ya. Produk dari Pirotek, kebetulan kita juga sebagai distributornya. Nah, kita menjual material yang memang jadi satu Pak. Jadi, tapi itu memang ditempelkan. Jadi ada bahan foam sebagai absorbernya, kemudian ada bahan insulasinya. Oh, iya. Ya, itu ada. Nanti bisa lihat di website kami di accurate.com. Itu ada produk, salah satunya adalah produk Pirotek. Ada ya, ternyata ada ya. Ada. Ada, oke. Saya baru tahu juga malah ada yang begitu. Ya, oke. Kemudian ada Pak Abi Efri. Saya punya tempat sepetak 3x4. Kira-kira itu ideal nggak buat tempat recording? Nah, Pak Agus, Yang tadi aja, cek aja. Ya. Cek di itu tadi, di golden ratio. Rasio Golden ya. ratio. Nah, Oke, silakan semoga ini. Nah, ini ada pertanyaan, ada yang angkat tangan dari Pak Aditya Indra. Pak Aditya Indra, silakan boleh di unmute. Oke, selamat sore Pak Aditya. Oke, selamat sore. Selamat sore Mas Agus. sore, Aditya. Apa kabar? Posisinya ada di Baik. mana Pak? Saya di sekitaran Gading Serpong. Oh, Silakan Pak. Eh, Silakan. Ada pertanyaan? Kalau di rumah kan kita banyak WFH gitu ya, ada ruang kerja kecil gitu. Nah, produk Accurate apa yang bisa dipakai gitu yang mudah untuk mengurangi bocoran, karena jangankan buat rekaman ya, buat rapat online aja suara anak-anak di luar masuk semua, terus yang teriak-teriak lah, yang naik sepeda dan sebagainya gitu. Itu Oke. sedikit mengganggu. Nah, apakah ada produk dari Accurate yang ya minimal mengurangi bocoran yang banyak gitu daripada harus bongkar. Kalau studio kan memang ruangannya harus didesain khusus kali ya. Ya. Nah, kalau ini ruangannya ya adanya kayak gitu. Iya, jadi kita pernah membuat produk untuk ketika WFH ya Pak ya, banyak pandemi waktu itu, kemudian banyak orang bekerja dari rumah, kemudian ya harus dibuat suasananya setenang mungkin ya Pak ya. Jadi kita ada semacam board Pak, ada semacam partisi yang dipasangnya bentuknya seperti huruf U. Jadi diharapkan memang kita bekerjanya di dalam kotak itu, di mana itu bisa mengurangi sedikit gangguan gitu ya. Jadi bisa mengurangi. Jadi ketika kita presentasi atau ketika meeting itu suaranya sedikit mengurangi. Jadi bisa lebih aman, bisa lebih nyaman begitu. Jadi kita punya 3 itu, nanti coba kita share. Oke. Namanya apa tadi?
Namanya masih ingat Pak? Namanya itu accurate board Pak. Jadi material kita accurate board ada 3. Ya, accurate board 230, tapi kita pasang menjadi 3 Pak. Di bentuknya huruf U dia. Oke. Tebalannya 9 mili. Dan Saya bisa lihat di mana, di webnya atau di... Ya, kita ada di web, kemudian Bapak bisa, Pak Aditya bisa cek di Instagram kami, Pak. Oke, terima kasih. Kasih WhatsApp-nya juga lah di. Ya, boleh. Tadi kayaknya ada tuh, ada WhatsApp-nya Accurate. Ya. Oke. Nima masih ingat nggak nih nama produknya yang di Instagram itu? Nima? Nanti saya kirim linknya dari websitenya deh Pak. Saya masukin ke chat box. Oke, bisa lihat di chat ya, Pak Adit ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adit. Sukses selalu buat Pak Adit. Sama-sama. Ya, oke. Saya kasih kesempatan untuk Pak Nathanael. Ya, Pak Nathanael. Apa kabar Pak? Udah capek angkat tangan tuh. Iya. Kabar baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya, Bapak ada di mana sekarang Pak? Sekarang posisi lagi di Lampung, di kamar tepatnya. Luar biasa. Lampung. Dari Lampung. Iya, oke. Silakan Pak Nathanael untuk pertanyaannya, Pak Nathanael. Izin bertanya, Pak, soal kalau biasanya kan kita kenal nih sama Ginda Bestari. Itu dia justru menambah variabel room dalam setiap rekamannya. Nah, dan suara yang dihasilkan justru terdengar seperti asli. Apakah ini bertentangan dengan prinsip akustik tadi, Pak? Sama seperti kita bernyanyi di kamar mandi juga, justru karena ada reverb alaminya, kita malah merasa lebih enak. Dan apakah ini bertolak belakang dengan prinsip akustik yang telah disampaikan tadi? Terima kasih. Ya, bukan untuk dipertentangkan, tapi itu konteksnya berbeda. Ya. Jadi itu karena kalau Ginda itu bahasnya adalah orang-orang suka lupa bahwa dulu rekaman, saya juga ada kemarin kan bikin Instagram live sama Ginda, ya, bahwa rekaman itu selalu di studio profesional itu selalu ada microphone room, ya. Bahkan kita merekam khusus room itu, jadi misalnya kalau drum kita taruh mikrofon itu jauh dari drum tapi dekat ke dinding, ya. Gitar juga gitu, ampli gitar kita udah todong yang directnya deket amplinya, terus ada satu lagi room mic. Jadi itu karena itulah memang kalau di rekaman, produksi rekaman itu bagian dari suara, tapi itu rekamnya terpisah. Supaya apa? Yang pertama rekamnya terpisah supaya kita bisa atur balance-nya biasanya samar-samar aja itu. Nah, masalahnya kalau kita yang kedua adalah suara roomnya itu enak. Karena Studio Pro itu emang justru akustik treatment-nya bukan artinya nggak ada pantulan, justru ada pantulan. Tapi pantulan itu adalah pantulan yang minimal tapi bunyinya musikal. Itulah yang di-capture atau yang dimaksud oleh Ginda. Tapi kalau kita di kamar berasumsi, oh ini kan bunyi ruangan. Apakah ruangan bunyinya enak apa enggak? Biasanya nggak enak. Itu beda konteks makanya. Jadi memang begitu, jadi artinya konteksnya adalah itu yang kita mau dapat roomnya itu adalah room yang enak dan memang bahkan dengan treatment yang mahal itu studio profesional. Ya. Jangan salah loh. Jadi kalau kita ya udah kita di kamar ini ya nggak akan dapat juga gitu ya. Dan bahkan kita pakai mic khusus untuk merekam itu, mic-nya mahal juga gitu. Dalam arti apa? Kalau kita nggak pakai cara itu hanya room seadanya, nanti itu nggak bisa dihilangin. Karena roomnya tidak musikal. Nah, sedangkan kita butuh itu, makanya kita ngomong audio seminimal mungkin bunyi pantulan supaya nanti kita bisa kasih misalnya mixingnya dikasih ruangan juga bisa. Ya, tapi kalau kalian punya ruangan yang udah bagus, ya itu sangat boleh itu karena di musik memang itu bagian dari bunyi ruangan itu, gitu kira-kira. Baik, terima kasih Mas Agus atas penjelasan. Ya, terima kasih Pak Nathanael. Ya. Kemudian lanjut pertanyaan dari Pak Hara Pasaribu. Halo Accurate Team, mau bertanya, kami ada di gedung pertemuan gereja dan kendalanya adalah ruangan yang tersedia dikelilingin kaca, 3 sisi kaca.
Ya, apakah bisa maksimal jika diimplementasikan suara yang bagus dan streaming dengan kondisi seperti itu? Mohon advice-nya, terima kasih. Oke, silakan Retno. Nah, Oke. gereja sering sekali Pak, kita lihat gereja memang kondisinya sekitarnya adalah kaca. Ya, bukan hanya di gereja mungkin ya Pak ya, ada di ruangan meeting, kemudian ada di ruangan podcast. Kendalanya selalu kaca karena kaca adalah dari reflektor ya. Iya. Oke. Betul. Jadi kalau memang pertanyaannya apakah bisa maksimal, ya jawabannya tidak maksimal Pak, karena kalau kaca itu memang sifatnya tadi sangat reflektif gitu. Jadi memang pasti memantulkan. Jadi solusinya biar maksimal ya yang paling bagusnya kacanya ditutup gitu. Jadi material material yang akustiknya bagus, insulasinya ya. Ini digunakan untuk streaming gitu ya. Ya. Nah, lebih efektif mana? Kacanya ditutup atau ditambahkan material akustiknya? Sama halnya sih, ditambahkan material akustiknya sih Pak, kalau kayak gitu. Berarti kan tujuannya untuk mengurangi sifat reflektifnya. Kan? Iya, betul. Jadi ya bisa ditambahkan material akustik yang sifatnya lebih absorb. Gitu. Oh, jadi tanpa perlu harus menutup kacanya, misalnya ya kondisi kacanya itu nggak bisa kita tutup nih misalnya. Jadi kan balik lagi nanti ke estetika dari gereja kan. Nah, berarti salah satu ininya adalah menambahkan pantulannya ya, mungkin akustiknya. Mungkin ada bagian dinding yang juga sifatnya reflektif ya, di dinding itu dipasang material absorber gitu. Oke. Nah, saya cara preman. Ya, silakan Pak. Cara preman dikasih korden tapi yang tebal dan banyak ininya nih. Nanti saya buka tutup korden, tapi harus yang tebal sama banyak ininya ya. Tapi ya nggak ideal, nggak seideal ya kalau dikasih akustik atau treatment yang benar lah. Agak sedikit berat ya Pak ya. Berat. Oke. Ya, terima kasih Pak Agus. Semoga bisa menjawab Pak Hara. Kemudian ada dari, sebentar, kita coba ke bawah. Ada dari Pak Wicaksono Prayogo. Apa kabar Pak Wicaksono? Hello Accurate Team, mau bertanya, saya ada planning build studio streaming dan recording di kantor. Kendalanya adalah ruangan yang tersedia di kaca. 3 sisi kaca, 1 sisi gypsum, karena itu ruang meeting 8-10 peks dengan berada di lantai tinggi, lantai 41. Untuk lantainya sudah raised floor, apakah bisa maksimal jika diimplementasikan studio recording dan streaming dengan kondisi seperti itu? Mohon advice-nya. Nah, ini dari Pak Wicaksono. Pertanyaannya cukup sama. Masalahnya kaca lagi, Pak. Gitu ya. Nah, dari Pak Agus mungkin, Pak. Solusi preman ya. Aduh, saya jadi. Solusi preman. Jangan solusi preman lah sebenarnya ya. Nanti jadi nggak maksimal sebenarnya. Oke. Ya. Sarannya, Pak Agus? Kalau Ya, dari mungkin, saya nggak tahu. Accurate punya ini nggak yang mobile ininya kayak Gobo gitu yang jadi bisa digeser-geser gitu. Jadi ya absorber tapi yang bisa digeser-geser gitu. Punya nggak sih yang gitu? Belum, kita belum ada Pak. Kalau dari Retno mungkin ada tambahan? Ya dari Retno aja. Lantainya sudah di raised floor nih. Di ruang meeting Pak, di lantai 41 Pak Agus. Di lantai 41. 41. Buat recording juga ini, buat streaming sama recording di kantor. Emang sebenarnya agak sulit sih kalau masalahnya kaca sebenarnya Pak. Iya. Nah, jadi emang ya salah satu solusinya tadi bisa pakai Gogo itu sih Pak. Iya. Material yang bisa digeser-geser. Kalau untuk proses recordingnya. Agak lumayan ini ya, berkendala ya, di lantai yang 41, kemudian kaca juga Terus nih. kaca juga. Tapi dari sisi noise-nya kan ini memang jauh dari kebisingan kan dari luar ya? Iya sih Pak, cuman banyak sih Pak selama ini saya nemuin kendala kayak gitu, walaupun dia di lantainya tinggi, selalu masalahnya bising gitu. Setelah saya datangi ternyata memang mayoritas di sana kaca gitu. Dia memang bisingnya tuh tetap terdengar walaupun dia lantainya tinggi gitu. Oke. Memang agak rumit sih kalau untuk masalah kaca. Kalau Pak Agus pernah dapat permasalahan seperti ini Pak Agus? Di lantai ruang kantor gitu, yang cukup tinggi. Ya kalau saya solusi preman dikasih ini kan yang bentuk U tadi. Tadi ya. Yang bentuk U tadi.
Tapi ya sorry Superman-nya bukan pakai aku sih, malah pakai kasur. Jelek banget sih. Oh Kasur iya, iya, iya. terus di tengahnya, tapi ya nggak bagus secara visual lah. Gitu. Kan kalau tadi yang Accurate punya tuh tadi yang apa? Membentuk U tadi. Ya, Bisa tapi juga ya, cuman ya, diluasin ya. agak diluasin ya Pak. Oke, siap. Semoga bisa terjawab Pak Wicaksono. Kemudian ada dari Pak Dian Ramadan. Pak Dian Ramadan bertanya, Mas Agus dan Mbak Retno, jika ruangannya materialnya adalah triplek atau gipsum, itu gimana ya? Material ada triplek atau gipsum. Nah, sebenarnya pertanyaan ini juga terlalu ya Pak. Mbak Retno aja. Mbak Retno deh yang jawab. Oh, oke. Materialnya adalah triplek atau gipsum, itu bagaimana? Sebenarnya saya tanya balik sebenarnya Pak, ini fungsinya agak kurang jelas mungkin ya. Fungsi ruangannya maunya untuk apa gimana? dulu? Misalnya dia untuk recording. Misalnya untuk recording. Oke. Kalau recording itu kan berarti mau nggak mau harus diinsulasi gitu kan. Yeah. Berarti kalau untuk material triplek atau gipsum sebenarnya bisa menginsulasi, tapi nilai, kalau kita ngomongin STC, dia nilai STC-nya tuh rendah Pak. Dan itu juga tergantung dari suara sekitarnya ya. Ya, suara sekitarnya juga. Jadi sebenarnya boleh pakai gipsum, tapi memang harus dikombin dengan material insulasi suara yang lebih padat. Gitu. Yang lebih padat sekali. Oke. Mungkin saya mau tambahin sedikit, Mas. Boleh Pak Dian? Sebenarnya ada batasnya, kita bisa do it yourself gitu ya. Jadi ada batasnya, kita emang udah kita beli alatnya, kita pasang sendiri. Tapi ada batasnya di mana ternyata emang harus konsultasi sama ahlinya gitu ya. Jadi gitu, karena gini, kita menganggap kita bisa bikin sendiri, tapi nanti malah biayanya jadi jauh lebih mahal. Karena apa? Kita salah, karena nggak cuman mengandalkan ilmu yang nggak ada dasarnya misalnya. Jadi mungkin ada satu titik ya, jangan lupa untuk konsultasi ke ahlinya gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Agus. Nah, ini ada satu pertanyaan, ada sahabat kita juga ini Pak Agus. Jadi ada Bu Rismauli Napitu, ini beliau dari Kalimantan juga. Apa kabar Bu Risma? Boleh dinyalakan mic-nya? Bu Risma? Halo, selamat sore. Ya, apa kabar Bu Risma? Baik Pak, sehat. Iya, Bu Risma, ada yang mau ditanyakan. Kalau di chat kan Ibu tanya nih, pakai boot speech bentuk box telepon. Nah, bisa boleh lebih dijelaskan Bu, kendalanya bagaimana? Nah, mumpung ada Pak Agus nih. Bukan Pak, itu tadi saya menanggapi dari punya Pak Wicaksono. Oh ya. Yang tadi lantai 40 sekian, 43 atau 42. Ya. Ya, yang kiri kanannya kaca, terus tadi itu kan kayaknya tidak memungkinkan. Jadi saya terbesit bagaimana kalau membuat boot sound saja, boot speech yang bentuk box telepon. Jadi tidak perlu mentreatment ruangan habis-habisan, tapi kan kalau untuk podcast ya untuk seperlunya space podcast saja, seperti itu Pak. Itu tadi maksud saya Pak, cuma menanggapi aja. Saya bisa nanggapin juga nggak? Boleh. Ya, jadi itu kalau ruangan yang kecil begitu, yang vokal itu biasanya nanti bunyinya ada kayak kaleng gitu. Jadi mesti hati-hati juga. Gitu. Memang noise-nya nggak ada, tapi hasil rekamannya kayak kaleng karena apa? Ada dinding yang berhadapan deket banget gitu. Pantulannya ini gitu. Ya kecuali nanti pakai rock wool yang ini ya, yang tebal, yang bisa ini atau apalah pokoknya bahan ini. Karena kalau enggak nanti ada pantulan juga kan di dalam situ. Itu masuk nanti bunyinya kayak kaleng, jadinya bukan kayak bunyi yang normal gitu. Iya. Memang biasanya boot ini udah pasti dilapisin peredam Pak. Oke, ya biasanya. Itu. Nah, mesti itu. Jadi takutnya orang cuma bikin ininya doang. Oh, kotak-kotak dari kotak doang. Ya. Suaranya jadi ini, tapi kalau pakai ada peredamnya atau apa ada ya bagus. Siap. Baik. Thank you tambahannya Bu. Baik, makasih. Terima kasih Bu Risma. Atau Bu Risma ada satu pertanyaan untuk Pak Agus? Tidak Pak, cukup. Sangat jelas sekali informasi. Oke. Terima kasih Bu Risma, sehat-sehat selalu ya. Baik. Oke, sekarang ada dari coba kita yang pertanyaan yang
yang sudah dari awal ya, pertanyaan di awal. Sudah muncul Bapak Ibu? Bukan yang ini ya, kayaknya bukan pertanyaan. Oke, masih belum bisa Bapak dan Ibu. Ya, sambil mencari, mungkin ada yang ingin bertanya langsung. Silakan, bisa dibuka mic-nya. Ada Pak Henry David. Silakan Pak Henry, kalau ada pertanyaan. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Sore. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Pak. Saya di Jakarta Barat. Oke. Silakan, Pak. Pernah kita acuin dulu itu untuk mengenai satu ruangan karaoke, Pak. Cuma itu ya masalah noisy juga itu, Pak. Ya, akhirnya ada saran juga dari waktu itu, setahu saya dari Akurat juga, itu minta di kacanya di doublein, Pak, supaya suara noise yang dari luar itu, yang dari koridor atau yang mana itu bisa terisolir oleh kaca jendela yang double, Pak. Apakah itu bisa di sebagai sarannya, Pak, untuk ruangan yang kaca itu, Pak? Demikian, Pak. Oke. Nah, sekarang mungkin waktunya Retno untuk bisa menjawab. Untuk ruangan karaoke dengan kondisi kacanya sudah di double. Sudah di double ya, double glass. Ada gapnya tadi ya Pak ya? Betul ya Pak Hendri ya? Betul. Oke. Iya, oke. Memang kalau kaca yang di double glass atau tempered glass itu memang berfungsi untuk menginsulasi gitu. Yeah. Kalau itu memang bisa fungsinya untuk insulasi suara, mencegah suara bocor. Nah, cuman tadi yang dari tadi kita bahas mungkin kan bagian dalamnya gitu Pak. Jadi mengurangi kereflektifan dari kacanya itu. Gitu. Yeah. Kalau dari segi insulasi memang solusinya seperti itu. Tapi kalau dari segi meredam gema di bagian dalamnya itu yang belum ditemukan untuk material kaca. Gitu. Jadi biasanya yang pakai logo itu tadi sih Pak. Ya, terima kasih. Cukup jelas Pak Hendri? Jelas Pak, jelas. Terima kasih. Sama-sama Pak Hendri. Ya, sehat-sehat selalu Pak Hendri. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Pak Bendri Sihombing. Apa kabar Pak Bendri? Alat sederhana yang kita butuhkan untuk pengukuran dan cara penanggulangan sederhana untuk akustik ruangan, penggunaan absorber, diffuser, dan sebagainya. Bagaimana ya? Alat sederhana yang kita butuhkan untuk pengukuran dan cara penanggulangannya untuk akustik ruangan. Nah, caranya gimana, Retno? Saya cara preman dulu deh. Boleh? Boleh Pak. Saya mau share tadi. Tapi ya, ini namanya cara preman selalu tidak ideal dan ya belum tentu benar. Ya, udah kelihatan belum itu yang ini? Belum muncul Pak. Belum. Saya share lagi. Udah kelihatan gambar ini, ruangan ini. Sudah Pak. Udah ya. Oke. Jadi misalnya kan tadi saya bilang, kalau kita sweet spotnya atau posisi kita hanya di satu titik, itu lebih mudah. Jadi nggak perlu semua dikasih treatment. Nah, pokoknya yang kita tanggulangi atau kita taruh tempatnya itu di pantulan pertama dari speaker itu. Misalnya dinding kanan itu pantulan pertamanya di mana? Itu adalah cara premannya adalah pakai kaca. Kita duduk di sini.
ya duduk di posisi kita dengar, terus kita minta teman kita atau siapapun yang di rumah untuk pegang kaca di dinding ini, dia geser terus sampai satu titik nanti kita bisa lihat speaker kita di kaca tersebut. Terus nanti berarti speaker juga bisa melihat telinga kita, artinya itu titik ketemunya ini, ya ketemunya antara apa pantulannya lah, first reflection, pantulan pertama. Akhirnya kita taruhlah ini gitu. Yang ini juga sama, taruh kaca, terus nanti sampai di ini, nah ini kelihatan speakernya. Dari kita melihat speaker di kaca itu, oh berarti itu Pantulan pertamanya. ya, terus belakang dan atas belakang, tapi itu cara preman. Yang benar harusnya diukur kan, gitu. Jadi kita nggak perlu semua di sampai penuh gitu ya. Jadi kalau menurut saya begitu. Tapi kalau kita cuma satu tempat, kalau ada 2 tempat ya wah itu udah kompleks lagi. Memang harus lebih banyak treatmentnya gitu. Kenapa bukan di depan Pak Agus? Karena jaraknya terlalu jauh ya. Yang diambil jarak yang paling dekat untuk pantulan pertamanya, begitu ya Pak ya? Ya pokoknya ini kan dia pantulnya sini ke sini, terus ada yang sini terus ke belakang kan. Iya. Dindingnya. Jadi ya yang pantulan pertama yang langsung kena ke telinga kita aja. Oh, oke. Kena di situ. Yang concern kita di situ. Tapi yang belum tentu benar ini, makanya saya bilang cara preman mungkin Barreto lah lebih ini, coba yang lebih Tapi kalau detail. cara sederhana sih itu udah tepat sih Pak. Sudah benar. Wah, masa? Karena kalau cara tidak sederhananya harus pengukuran benar-benar Pak. Benar, harus di. Iya. Oh iya, saya lupa ngomong tuh kalau yang di sini kita nggak bisa tuh sebenarnya bertanya hanya lewat ini. Yang biasanya kita kan cuman ruangan kita ini kali ini 3 kali berapa. Gimana treatmentnya, nggak bisa gitu. Harusnya tuh kita harus riset dulu ya Pak ya. Atau Mbak Retno ya, kita harus riset dulu ruangannya seperti apa. Karena bukan cuma masalah ukuran, tapi kan ukurannya juga kadang-kadang nggak presisi juga seperti itu. Terus posisi itu. Jadi biasanya sih harus ada tim yang mengecek dulu kan. Mengecek ruangannya, diukur dulu, baru bisa menentukan ininya. Treatmentnya seperti apa. Cuman mau kasih catatan aja, jadi tidak segampang inilah ya. Kita mau beli beras berapa kilo udah langsung dapat jawaban ini biayanya segini. Ya, harus di riset dulu ya. Di riset. Kalau saya dulu ingat selalu minta ini denah ruangannya dan yang detail. Kemudian lingkungannya ada apa aja, terus tujuannya buat apa, buat mau bikin apa di situ. Nah, baru dari situ baru setidaknya bisa menentukan. Ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya. Nah, ini ada salam dari Pak Wicaksono, katanya keren Pak Agus secara preman. Pak Wicaksono bisa aja. Iya. Kebiasaan preman kita jelek juga sih. Jelek juga, jangan ditiru. Percaya kita Pak dengan Pak Agus ini, karena pengalamannya. Setuju ya Pak Wicaksono ya. Oke, ada Pak Widodo Paulus. Silakan Pak Widodo. Ya, boleh dibuka mic-nya. Silakan bisa bertanya. Baik. Selamat sore, Pak. Sore. Pak Widodo, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bapak ada di Klaten nih pasti ya? Di Kutoarjo, Pak. Oh, Kutoarjo, iya. Oke, silakan Pak Widodo. Ada Pak Agus? Ya, ini mungkin ya second opinion juga. Boleh, Jadi silakan. Silakan, Pak. Kita kan sekarang lagi bikin itu yang gedung buat gereja, tapi bukan buat kegiatan ibadah, tapi untuk pertemuan. Ya, mungkin bisa termasuk ada perkawinan dan sebagainya. Ruangan kami itu ukurannya 20 berapa itu? Ya sekitar 400 meter lah, Pak. Persegi. Panjangnya sekitar 25-an itu kalau nggak salah. Yang jadi pertanyaan saya kan sudah rencana mau pakai Accurate proyeknya. Pak. Terima kasih Pak Widodo. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya itu begini. Bagaimana mengetahui bahwa ini ketika setelah dipasang itu berhasil? Karena yang kami alami saat ini itu ketika kegiatan itu suaranya nggak jelas. Kita ngomong adep-adepan aja nggak jelas suaranya, padahal gedung sebesar itu. Oke. Ya, terima kasih Pak Widodo. Nah, boleh dijawab sama Bu Retno? Silakan. Ukurannya lumayan besar nih, 400. Kita sudah hitungkan juga 400 meter persegi ya. Nah, gimana dengan kondisi? Berarti gimana caranya tahu itu berhasil? Iya, betul.
Oke, jadi emang sebelumnya itu perlu kita ukur dulu. Iya. Lebih ke waktu dengung berarti sih Pak kalau di Iya. bagian dalam ruangan ya. Jadi waktu dengungnya sebelum di treatment itu berapa? Iya. Gitu. Berarti tujuan kita untuk mengurangi waktu dengung itu. Iya. Berarti kan harus dipasangkan material absorber. Iya. Gitu. Nah, caranya tadi sebenarnya bisa, cara tepatnya sebenarnya benar kayak tadi yang mengurangi pantulan pertama gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi setelah kita pasang berdasarkan teori tadi, setelah pemasangan baru kita ukur lagi gitu. Iya. Sudah berkurang atau belum gitu. Iya. Nah, biasanya nanti untuk ruangan ini mungkin ruangan pertemuan nanti ada nilai waktu dengung optimalnya biasanya. Ya, sudah ada hitungannya Pak, sudah ada ininya. Nanti kita akan hitungkan sama-sama sebelum dan sesudahnya Pak Widodo. Nah, atau cara gampangnya tadi ada tips dari Pak Agus gitu. Jadi kita bisa tepuk tangan. Biasanya kalau Bapak coba sekarang itu suaranya pasti akan bergema gitu ya. Pantulannya akan lama sekali berhentinya gitu. Atau enggak Bapak bisa pakai balon ya. Pakai balon, kemudian Bapak letuskan. Nah, itu biasanya akan terdengar berapa detik, Pak. Jadi yang bagusnya memang disarankan itu di bawah sekitar satu detik. Gitu. Nanti nah setelah kita coba, kita pasangkan, kemudian kita hitung lagi. Kita akan hitung lagi. Nah, nanti untuk lebih jelasnya memang harus kita datang nanti Pak Widodo untuk kita pastikan. Oh, gitu ya. Ya. Baik. Terus pertanyaan kedua, saya mau tanya. Kalau pasang speaker dengan ruangan seperti itu sebaiknya ditaruh di mana ya? Idealnya. Speaker dengan luasan yang tadi ya, Pak ya? Ya. Sederhana saja, yang sederhana tapi tidak usah mewah. Jumlah speakernya ada berapa, Pak? Ya saya belum beli, makanya saya tanya. Kira-kira mau dipasang berapa sebaiknya? Oke, Pak Agus, Pak, gimana Pak? Mungkin bisa dibantu Pak? Ya, mungkin ini yang termasuk tadi. Jadi emang kita nggak, kalau udah kayak gini emang harus kita, maksudnya akurat, harus riset juga itu ruangannya, detailnya gitu. Kan kita belum tahu detailnya itu. Tadi kan masih kira-kira, terus belum juga dindingnya ada apa aja, tingginya berapa. Itu sih nggak bisa, ini harus harus ada di riset dulu ya, kayak tadi ya. Dicek sebelumnya, terus nanti baru sistem speakernya di mana gitu. Karena tapi betul ya Pak Agus, kalau misalnya teorinya adalah tidak harus banyak audionya, cukup misalnya 2 tapi memang fungsi pantulannya ada di situ ya Pak ya. Ya sebenarnya sih speaker kan macam-macam powernya dan sebagainya. Jadi tapi intinya semakin banyak speaker berarti kan semakin banyak bunyi yang keluar. Kalau digabungin itu belum tentu jadi sesuatu yang bagus. Jadi orang, biar keren kita pakai 20 speaker. Pas itu malah bunyinya berantakan. Kenapa? Ada namanya phase-nya itu saling tabrakan. Ada out of phase namanya itu. Jadi malah suara piano jadi kayak kaleng. Kenapa? Kalau cuman sedikit lebih minimal masalah phase. Tapi juga belum tentu sedikit juga, belum tentu banyak juga. Jadi nggak ada yang tahu kecuali nanti harus dihitungkan. Survei dulu itu harus. Ya, disurvei dan dihitungkan. Oke. Ya. Terima kasih Pak Agus. Pak Widodo bagaimana? Saya kira cukup. Oke, Pak Widodo. Terima kasih sudah gabung bersama kami. Ya, nanti segera kita lakukan koordinasi. Sehat selalu Pak Widodo. Oke, sama-sama. Ya, oke. Kemudian ini Pak Agus ada pertanyaan yang menarik. Ini sesuai dengan zaman kita nih Pak. Jadi ada pertanyaan dari Pak Juan di YouTube ya. Halo Pak Agus, saya mau bertanya, apakah musik era 80-90, waduh, itu suara instrumennya berbeda dengan era sekarang karena pengaruh studio atau karena pengaruh alat instrumennya? Nah, gimana nih Pak Agus ini? Wah, ini jawabannya panjang, tapi saya singkat deh. Boleh, Pak. Jadi kebetulan ya ini penggemar musik 80 berarti ya. Sama berarti. Sama, Pak. Jadi ya mungkin poin yang paling itu adalah dulu itu satu poin penting aja. Dulu itu seninya lebih kuat daripada komersilnya. Ya. Daripada sekarang komersilnya lebih ini daripada seninya. Maksud saya begini. Dulu hanya yang bisa nyanyi, hanya bisa main musik, hanya yang bisa itu yang bisa rekaman, selected, dan itu yang musisi yang bisa masuk rekaman itu benar-benar terpilih.
Karena apa? Operator zaman dulu tuh sadis-sadis. Kalau nggak bisa main rekaman, ditendang kita. Ditendang, Oh. lo main kayak gitu, tempo berantakan. Udah. Kalau sekarang kan banyak ini apa rekayasa digital hanya karena orang itu terkenal. Wah, dia punya fans 2 juta atau 5 juta orang di Instagram. Udah, saya nggak bisa nyanyi. Udah, nanti pakai teknologi. Nah, makanya jadi lebih banyak sisi komersilnya daripada seninya. Kalau menurut saya itu jawaban paling singkatnya. Tapi kalau mau dipanjangin ya alatnya tentu beda. Maksudnya alatnya sama, tapi cara merekamnya beda. Ruangannya juga studio dulu kan gede-gede. Iya. Ya sekarang mau nyewa ruangan segede itu mungkin 1 tahunnya 500 juta atau 1 M kali. Cuman buat kontrak. Iya. Studio tuh semakin kecil sekarang karena apa? Ongkos sewanya semakin mahal kan. Nah dari situ aja udah pantulannya udah beda kan, gitu. Terus ya tadi lah kalau saya lebih melihatnya dulu sesi seninya lebih besar daripada komersilnya. Kalau sekarang sisi komersilnya lebih penting daripada seninya. Seninya. Itu. Oke. Ya. Itu Jadi kira-kira. masih tetap era 80-90-an is the best ya Pak ya? Ya, saya kalau bilang gitu kan dianggap, oh, lu kan lahirnya di situ, apa saya mengalami waktu itu. Tapi enggak juga. Bruno Mars buktinya itu dia musik 80-an kan, maksudnya tapi zaman sekarang dalam arti itu selalu berputar lah. Jadi memang golden era of music itu 80-an. Itu disebut golden era itu sedunia mengaku itu. Ya, betul Pak, setuju. Oke, kemudian terima kasih Pak Juan pertanyaannya. Kemudian ada Pak Senandi Raharjo kembali menanyakan untuk riset atau investigasi dari Accurate apakah ada biaya atau free, misalnya via online, bisakah? Oke, untuk riset atau investigasi ya, ini langsung masuk ke ini ya. Oke, nanti bisa kita akan bantu Pak Senandi ya, kita akan bantu, nggak perlu khawatir. Jadi kita akan ngobrol terlebih dahulu. Jadi tidak perlu takut atau tidak perlu ini. Kita akan memberikan solusinya, Pak. Ya. Oke, satu pertanyaan terakhir mungkin secara live. Satu pertanyaan terakhir, saya berikan kesempatan. Ini jarang sekali loh ketemu bisa ngobrol dengan Pak Agus. Beliau orangnya sangat sibuk sekali. Satu pertanyaan terakhir, saya berikan kesempatan. Satu pertanyaan terakhir, silakan ada Pak Tri Ramadan. Ada. Kemudian ada Pak Antonius, Pak Sandi Salmon, ada Pak Aji Dwi, atau Pak Hara Pasaribu, mungkin silakan bisa pertanyaannya bisa diberikan langsung live. Ternyata masih malu-malu Pak Agus. Oh, ada Pak David Lauren terakhir. Satu pertanyaan terakhir saya akan berikan pada Pak David Lauren. Silakan Pak David. Apa kabar Pak David? Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Sama-sama. Pak David ada di mana sekarang Pak? Saya posisinya di Jakarta. Kebetulan saya udah sering sih ikut webinar Accurate. Nah, cuman nih saya ya bagaimana juga masih terus belajar. Yang satu ini saya mau tanyakan untuk Pak Agus. Nah, misalnya dengan budget kita, misalnya ada nggak? Tadi kan ya memang produk Accurate bagus-bagus sih. Jadi, nah bagaimana jika dengan kondisi sekarang kita terbatas mengenai budget gitu? Kira-kira ada tips and triknya nggak gitu? Untuk bikin studio atau ruangan, insulasi ruangan gitu dengan keadaan minimalis ya gitu. Oke, terima kasih Pak David. Nah, silakan Pak Agus. Ya, mungkin ini ya. Mungkin dari pemilihan ruangannya dulu ya Pak ya. Jadi cari yang paling tadi noise-nya paling rendah, terus pantulannya yang belum apapun, maksudnya belum di treatment apapun, udah lebih minimalis. Misalnya tadi kan tepuk tangan tuh, mana yang gemanya paling parah ya, jangan di situ gitu. Mungkin itu dulu gitu, karena nanti kalau kita maksain di ruangan yang emang bermasalah dari noise sama itu, berarti kan treatmentnya semakin mahal gitu. Jadi ya mungkin cari dulu ruangan yang setidaknya belum diapa-apakan udah noise-nya paling rendah dan pantulannya paling minim gitu.
Jadi kan nanti treatmentnya lebih ini. Paling begitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak David. Ada tambahan dari Retno mungkin? Ya, Retno tambahin. Iya, kalau emang sebenarnya budget minimalis, misalnya kalau itu sifatnya relatif sih mungkin Pak gitu. Tapi kalau memang mau yang benar-benar diminimalisir budgetnya, ya tadi benar sih. Kayak misalkan bikin ruangan di bawah tanah itu udah murah tuh. Gitu. Karena memang kalau memang dan tergantung kebutuhan juga sejauh apa gitu. Kalau memang kebutuhan untuk recording emang agak sulit sih kalau untuk budget murah gitu. Insulasinya itu ya. Insulasinya sih sebenarnya bikin mahal. Gitu. Saya pernah ada orang nanya, saya mau bikin studio rekaman yang nggak ada bocoran dari luar. Tempatnya di mana? Di lantai 2, di bawah lantai 1 bengkel, terus 100 meter ada stasiun kereta, terus udah cari ruko yang lain aja lebih murah. Itu solusinya Pak, karena pasti akan mahal sekali ya Pak. Mahal banget itu, di bawah bengkel, terus ada 100 meter ada stasiun kereta, udah itu ya nggak akan bisa murah itu. Lebih murah cari tempat lain. Makanya poinnya tadi coba cari ruangan yang paling minim dulu gitu, supaya treatmentnya nggak ini. Atau bawah tanah tuh, cuman bikin bawah tanahnya itu ya. Seru juga tuh. Iya. Baik, terima kasih Pak David atas pertanyaannya. Dan pertanyaan dari Pak David ini merupakan pertanyaan terakhir yang bisa dijawab dan di acara webinar kali ini. Ya, terima kasih atas antusiasnya pada para peserta. Ya, kemudian terima kasih Retno dan terima kasih Pak Agus atas ya sama-sama. Sangat menarik sekali. Ya, dan saya minta Pak satu advice buat kita terakhir Pak. Oke. Advice-nya ya paling tadi ya. Jadi ruangan itu kan tadi saya bilang komponen kedua paling penting ya. Jadi ya coba cari cara baik yang preman ataupun nggak preman yang ideal semaksimal mungkin supaya nanti kita nggak akan capek di editing dan mixing dan mastering gitu. Oke. Ya, jadi maksimalin ruangan itu, pemilihan ruangan dan sebagainya gitu. Ya, pemilihan ruangan yang tadi itu ya Pak ya, ada golden rasio itu ya, itu harus diperhatikan. Sama noise-nya yang paling minim dari lingkungan itu yang mana gitu. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak Agus. Sekali lagi ilmu yang kami dapatkan cukup banyak sekali untuk hari ini. Sama-sama, makasih. Oke, dan pada para peserta ya nanti kita ada sesi foto bersama ya. Jadi mohon dibuka kameranya. Mohon dibuka kameranya, kita akan ada sesi foto bersama dengan Pak Agus Hardiman. Yuk. Wah, seru nih. Ya, kita buka kameranya. Nima, udah diatur? Imam telat datang nih, ada Imam. Ada sesi. Oke. Baru selesai. Ada Pak OVG ya. Selamat datang Mbak. Ada Pak Gendrima, Mas Amrun, ya Pak Sandi Salmon belum dikeluarkan kameranya. Pak Sandi. Ini nanti ada di YouTube, Mas Arif. Ada. Oh ya udah, berarti kan tinggal dikasih. Yang telat-telat bisa menyimak lagi dari awal ya. Siap. Ya. Akurat ya. Oke, Nima. Oke, sudah nih. Sesi kedua, halaman kedua. Sudah semua nih? Oke. Baik, sekali lagi terima kasih banyak atas antusiasnya Bapak dan Ibu semuanya. Selalu sehat, dan yang bagi umat Muslim, mohon maaf lahir batin karena akan lahir batin juga. Karena akan menjalani ibadah puasa selama 1 bulan. Sukses selalu untuk semuanya, selalu sehat dan sukses dimanapun Bapak berkarya. Dan kita pastikan kita bersama-sama membuat maju usaha kita dan untuk Indonesia tentunya. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu di acara webinar selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima sejahtera. kasih. Semuanya. Terima Salam. kasih. Bye. Thank you.